Saya penasaran ini kan. Itu dia. Saya coba di IG-nya. Oh, IG saya? Ya. Serius? Betul. Oh, Coach Firmansyah ke DM ke. Iya. Ih, parah banget. Emang sombongnya enggak? Ih, nah udah bilang lu. Aku enggak tahu. Saya DM itu. Aku enggak tahu. Kok enggak ada balasan ini? Astagfirullah. Iya. Cewek-cewek lu balas-balas. Memang mulut ya. Mulut kayak binatang ya. Sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mama dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Sportcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia, di ASEAN, di mancanegara, Serbia, Brazil, semua. Spanyol kita yang terbaik saat ini. Tidak ada yang boleh ganggu gugat. Udah terima aja faktanya. Ya, kami lebih bagus daripada Just Talk. Kami lebih bagus daripada DPI dengan segala turunan-turunannya. Kami lebih paham dan lebih bagus pembahasan taktik daripada ruang taktik, garis tengah, segala macam itu. Yes. Tidak ada. Kami lebih bagus dari akun Twitter Wonderkid. Nah itu Wonderkid. akun yang menjelaskan tentang pemain-pemain muda, calon-calon pemain muda. Betul. Kami juga lebih football manager daripada akun IDFM. belum. Kalian Kalian baru juara dunia segitu doang. Iya, belum. Naik dikit lagi kelasnya. Ya. Kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada pembinaan usia muda Indonesia. Betul sekali. Kami lebih bagus daripada regulasi pemain asing. Dan kami lebih bagus daripada tata kelola penonton. Karena ada klub yang bahkan tanpa penonton malah untung 180. Aduh. Bisa ya? Dirilis lagi ya. Aku baca sampai ulang-ulang maksudnya. Kok bisa tanpa penonton justru untung bisa save bisa 180 juta gitu loh. Iya, Tanpa iya, penonton iya, loh. iya, Bukan untung ya. Iya. Tapi bisa save 180 juta ya, paling untung ya 30 juta, 40 juta gitu. Tapi berarti kan biaya masuk ke stadion itu dari penonton lebih rendah dibandingkan urus administrasi pengamanan dan lain sebagainya, sewa stadion. Semoga membaik. Semoga membaiklah, tolong. Tolong. Capek juga saya selalu bilang lebih bagus. Nah, hari ini ku datangkan favoritmu. Setiap podcast lu selalu ngomong ini favorit gua. Sejak kecil aku nonton dia di Papua bla 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 bla. Betul. Belum ada orang yang melihat orang ini bagusnya apa, saya sudah scouting orang ini. Kalau saya scouting ya. Orang ini bahkan gara-gara itu sampai dia yang ngehubungin pertama kali ke kita, bukan kita yang ngehubungin. Yo. Kacau banget favorit. Emang keren podcast ini salah satu idola saya di sepak bola Indonesia yang waktu beliau cedera saya cukup terpukul dan sedih. Sedih banget ya. Sedih banget waktu beliau cedera tuh. Jadi kadang masuk timnas, kadang enggak. Itu saya menantikan waktu DSP kan. Kan DSP itu 1 minggu kemudian baru saya tahu di Papua ya. Lambat. Kayak panggilan lah, bukan DSP tapi panggilan pemain masuk ke timnas. Oh kok ini enggak ada, dicari berita lagi cedera gitu. Beliau adalah pemain yang ketika adu penalti 2002 yang membuat saya kencang banget tendangnya, Bos. Jangan diingatkan, kita wawancara dulu. Anda terlalu menjatuhkan. Bukan. Pokoknya saya bela nih. Oke, kita langsung sambut. Inilah dia, Coach Firmansyah. Idolanya Lawatis. Apa kabar? Tidak berubah. Yang berubah cuma jenggot. Jenggot luar biasa. Tapi tidak berubah tuh. Tadi waktu saya di belakang lagi ngopi di belakang, beliau mau wudu, datang lah. Masih sama tuh. Kayak Bang Nur Ali Baja ya. Bang Jabrik itu ada dikit bedanya gitu. Coach Firmansyah tuh sama. Apa orang Bekasi gak ada yang berubah semuanya ya? Iya. Gitu terus. Kayaknya. Yang berubah cuma Bekasi FC-nya. Oke. Apa kabar Coach Firmansyah? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kita juga baik, sehat-sehat semua. Coach ini gimana dia mengidolakan tapi dia tidak pernah menghubungi Coach Firmansyah langsung untuk datang ke sini. Karena yang selalu hubungi orang di sini Anda yang punya. Malah Coach yang hubungin kita. Saya itu pasti Star Trek gitu loh. Pasti grogi. Iya enggak, kakak bawa saja kalau kalian enggak paksa saya enggak ajak ngopi tuh. Bisa-bisanya saya ajak ngopi bawa Salosa. Itu makanya saya heran. Saya kan berkantor di PDM kan.
PDM Kabupaten Bekasi. Waktu itu ada rekan saya bicara, coach, karena di kantor saya manggil di coach juga nih, bukan hanya di lapangan, di kantor pun dipanggil coach juga. Wah, ini pelatih pipa nih ya. Iya, coach katanya, sini katanya. Ini coach, saya ngeliat kemana ada podcast katanya di Ahmad Katiri, Ahmad katanya. Ini selalu nyebutnya Coach Firmansyah katanya. Ah masa sih? Saya penasaran, saya lihat gitu. Wah iya nih. Saya gimana? Coach coba ikut sana. Saya ini dulu gengsi dulu. Oke. Masa sih nggak dihubungin kan gitu. Iya. Kan ada berapa ini juga yang menghubungi saya. Iya ngomongin saya, Coach podcast ya nanti lihat jadwal dulu kan. Iya. Tapi kalau sini kok jadi saya penasaran ini kan. Itu dia. Saya coba di IG-nya. Oh, IG saya? Ya. Serius? Betul. Oh, Coach Firmansyah ke DM ke. Iya. Ih parah banget, emang sombongnya enggak. Ih, nah udah bilang lu. Aku nggak tahu. Saya DM itu. Aku nggak tahu. Kok nggak ada balasan ini? Astagfirullahaladzim. Iya. Cewek-cewek lu balas-balas. Memang mulut ya. Mulut kayak binatang ya. Gak ada. Saya tuh emang jarang main buka. medsos. Jarang main Jarang medsos. buka. Jadi Seringnya main apa? gak tahu. Parah. Ih, parah banget. Terus. Iya. Enggak dibalas. Pas waktu itu saya udah oke lah, saya udah ini kan, udah pasrah lah, biarin lah, mungkin dia nggak mau kenal saya lagi kan. Astagfirullah. Oke, betul. Mungkin nggak mau kenal, bener gak? Dia idola saya kan gitu. Astagfirullah. Tapi kan saya lihat kemarin ada saya di TikTok lihat lagi ada spot 77. Saya coba DM itu Di TikTok. di TikTok itu. Nah, saya coba di IG-nya juga saya DM. Oke. Kapan saya undang kan kalau salah itu saya DM itu. Berapa lama kemudian ada seminggu 2 minggu itu. Lah, ada respon ini. Wah, parah juga memang ini ya. Parah. Siapa yang pegang? Rama. Padahal dia duduk di depan. Sriwijaya FC lo padahal dia. Hah? Padahal dia Sriwijaya FC. Iya, kalau cowok-cowok yang chat aja. Kan dibalikin jadi cowok. Waduh, itu pas lagi lihat podcast dengan Bambang kan. Iya, BP. Saya DM itu. Kapan nih saya diundang nih kan gitu. Pas saya tunggu tuh ada respon. Di DM juga IG. Saya kasih nomornya, nomor saya, baru tunggu nanti waktunya ya untuk kita lakukan panggilan nanti. Saya kayak ini aja ya Kayak interview. Gitu aja. Kebetulan kita PDAM cabang Telogong ya. Mau dimutasi dari PDAM Bekasi. Takut dimutasi saya ini. Iya, pas sudah gitu ya udah DM di WA ada 2 tanggal yang free katanya. Saya juga kebetulan besok juga ada acara kan gitu. Ya udah dimajukan aja katanya. Tanggal 6 hari Kamis ini gitu. Saya kaget tuh baru dibilang, "Mat, besok Coach Firmansyah." Hah? Serius deh. Karena kita gak ada link. Kenapa ya? Kita enggak ada link Coach. Nggak ada link? Serius, Iya, nggak ada link. gak ada link. Biasanya tuh kita kalau ke pemain lain itu nanya pemain yang datang sini gitu-gitu. Iya. Nah ini kita luput aja gitu. Sama kayak Samsul Bahri Hairudin juga. Iya. Nah itu beda. Udah ada link tapi gak datang aja. Karena jauh. Sama Bustomi ya. Anda ingat ya Bustomi? Suami enggak mau. Iya Sam ya. Ingat. Tapi apa benar gini? Ada apa mungkin saya idola apa? Benar ya? Benar. Oke. Benar. Coba Saya terakhir nge-tweet kemarin soal Rizky Ridho. Iya. Iya, itu saya nge-tweet mengingatkan saya terhadap Coach Firmansyah. Memang saya ngikutin banget dulu. Makanya saya dulu nggak tahu kenapa juga suka Persikota kan. Oh gitu. Iya, nggak tahu kenapa tuh. Tiba-tiba aja suka. Harusnya Persipura kan? Persipura itu udah pasti kan. Pasti. Udah pasti. Cuma kan banyak pertandingan Persipura yang tidak disiarkan dulu. Betul. Oh iya benar. Benar, ya Iya, kan? jarang. Karena main home di Jayapura. Jadi sulit tuh. Jadi Persipura tuh disiarkan kalau main di Jakarta. betul. sama di Yang Tangerang. sering disiarkan adalah Persikota Tangerang. Iya, karena dekat ya. Iya. Apalagi Persikota, Persija. apalagi dengan derbynya ya. Derby Persita Persikota Oh, tuh. iya. Itu pasti tuh. Iya. Stadion Benteng tuh. Menyala itu. Iya, sama Persija Lebak Bulus. Iya, Masih iya. sering banget disiarin. Iya. Jadi gak tau kenapa suka aja gitu. Di situ ngelihat Coach Firmansyah. Betul, di situ lihat Coach Firmansyah. Sebelum itu juga di 2002 yang timnas ya. Ya. Tiger, Timnas, Piala Tiger. Sebenarnya sukanya kayaknya dari timnas deh. Awalnya. Awalnya. Awalnya deh, awalnya kayaknya timnas. Terus habis itu 2004 juga sempat ikut kan. Ya. Yang Tiger, terus Betul. diganti Hari Saputra ya. Betul. Iya, itu juga. Iya. Jadi ya udah makin kesini tuh makin Persikota ada Coach Firmansyah. Tapi setuju gak Coach dibilang Rizky Ridho mainnya mirip Coach Firmansyah waktu ketika main? Kalau coach melihatnya gimana? Ya hampir mirip.
Iya, hampir Berarti mirip. benar analisanya Iya, dia. iya. Hampir Soalnya mirip. dia nge-tweet gitu aku baca. Iya. Hampir mirip. Hampir mirip. Ya gaya-gaya hampir mirip. Makanya saya pernah bicara dengan Rizky Rigo secara reading gamenya bagus. Iya, reading bola. Bagus saya bilang. Hampir sama saya bilang waktu bilang. Tapi apa? Harus tenang, kalem. Karena itu bagian dari mengkontrol diri. Tuh, kalemnya juga sama. Karena yang beringas pasti Haris Yulianto, kalau nggak Haris Indarto. Yang ini tuh tenang, Iya, baca aja, iya, baca. iya. Duel 1 lawan 1 baca aja. Gue kenapa ya kalau orang ngomong Haris Yulianto langsung inget, wah nyikut nih. Duel. Tapi lengkap tuh ya. Menurutku juga lengkap gak? Timnas waktu itu ya. Iya, iya. Ada Haris Indarto, sangar juga. Iya. Haris Yulianto sangar juga. Sangar juga. Jack Comboy lebih sangar lagi. Waduh, ya. Mau Lilesi Ah, lebih itu beringas dia lagi. itu. Tapi ada Firmansyah gitu. Iya. Itu memang lengkap aja ya. Ini Iya, beda-beda iya. ya karakternya. Makanya di samping di timnas ini saya kebantu dengan mereka juga. Iya, karena apa? Biar dia tukang ngegos ya dia hajar. Udah capek baru saya masuk gitu. Iya. Bagai pengawal. Iya, bagian pengawal ya. Oke, mau Lilesi. Itulah striker lalar terus. Siap katanya. Mau sliding di mana? Karena masih 3 back waktu Iya, itu ya. 3 back. Iya. Tapi Coach Firmansyah itu awal masuk timnas senior yang turnamen itu Tiger 2002 apa sebelumnya pernah? Sebelumnya saya pernah di pihak pelajar dulu pernah saya Oh, dari dari kecil udah masuk timnas. udah timnas tapi ya saya sempat dicoret juga Sebentar, berarti masuk timnas dari mana dulu jalurnya? Dari klub berarti. dari klub dari Klubnya apa? dari klubnya Bekasi Putra dulu. Itu pertama kali klub Coach Firman itu Bekasi. Ya Bekasi. Dari semenjak kecil pun saya bisa belajar main bola tidak dari Bekasi Putra. Itu liga berapa waktu itu Bekasi Wah, Putra itu aja? Bekasi Putra tuh masih amatir. Oh, amatir Oh, ya. ini berarti ada amatir. lagi dari Bekasi lagi nih setelah Nur Alim, Maman Abdurrahman, Firmansyah nih ada. Iya. Dan Oke. semuanya back ya. Kenapa Bekasi hasilkan back? Iya. Ada legend satu Warta Kusuma back juga. Warta Kusuma, Maman Suryaman. Ya, Mama Suryaman di gelandang. Oh, itu aja yang gelandang tuh. Iya. Oh, iya juga ya. Nah, dari Bekasi Putra itu sampai kontrak profesional. Nah, kalau profesional itu baru mulainya profesional itu di Persikabo. Persikabo Bogor. Ya, Persikabo Bogor. Oke. Dari situ baru promosikan Persikabo. Terus ada terjadinya dualisme, saya pindah ke Krakatau Steel. Oh, PKS. Iya, Krakatau Steel. Nah, di situ uji coba lah timnas. Dengan PPD itu dengan almarhumnya Beni Dolo. Oke, KS-nya Ya, Beni uji Dolo. coba dengan timnas dengan Beni Dolo. Waktu itu sulit untuk bisa bikin gol. Baru menit ke 75 bisa bikin gol. Karena pemain udah diganti semua. Oh. Ya, kita juga udah capek juga kan gitu. Nah, baru di situ ada SIG persiapan untuk ini saya dipanggil lah seleksi. Jadi gara-gara uji coba ini, Ya, ada Coach uji coba Firmansyah itu. dipanggil ke timnas. Ya, Waktu KS itu di tim mudanya apa tim seniornya? tim senior. Oh, di tim senior. Saya langsung tim senior. Saya masuk tuh masih muda senior ya masih junior lah saya. Iya, tapi udah kontrak Udah profesional, kontrak profesional. di seniornya ya, Betul. bukan U21 Tahun Iya. berapa Coach? Saya masuk itu kalau di Persikabo itu 9697 ya, udah kontrak saya. Saya masih SMP itu udah kontrak. Iya, SMA maksud saya. SMA udah dikontrak. Udah kontrak, tapi masih 750.000. Itu tetap aja Tapi kan gajinya. sebelum Orde Baru, sebelum reformasi itu. iya. Jadi mata uangnya masih 750 itu Iya. setara ya. 750.000 dari 750.000. Ya, langsung naik ke 1,5 juta. Padahal Ketika saya naik ke atas. iya naik ke ketika atas. Ini Terus ya, saya promosi. ditawarin dengan laki itu sudah sempat masuk ke Persija Timur dulu tuh, masih latihan di Bea Cukai. Sejati. Oke, MJ. Iya, tapi ya saya melihat, waduh persaingan saya banyak ini. Ya, saya ada Nur Api, ada pemain asing di situ, ada pemain senior di situ, apa sama kakak Rolando Koibur. Orlando Koibur. Iya, nah, tapi ada tawaran lagi saya sama dari Persikabo. Saya mau nggak ikut main Persikabo, tapi masih divisi satunya. Divisi 1. Oke lah, main saya. Saya lebih baik main di sana daripada mungkin saya di Liga 1 kan dari divisi utama kan waktu itu belum Liga 1. Karena lebih banyak main di sana saya di kesempatannya kan gitu. Itu sama Kang Heri Kiswanto. Oke. Itu. Nah, mulai ke bawah ke kayak timnas pelajar gitu di Persikabo apa dari mana? Saya dari Bekasi Putra waktu itu. Udah kepantau dari Bekasi? Iya. Itu berarti masih yang Karena dulu Bekasi PPLP gitu ya? Iya, dulu Bekasi Putra tuh sering melakukan uji coba dengan timnas di Lebak Bulus. timnas muda. Timnas senior muda juga. Sering lakukan uji coba.
Walaupun Bekasi ya tadi saya bilang namanya terkenal legend klub Bekasi Putra. Tapi ya saya katakan lagi mainnya tuh luar biasa dulu. Hampir kayak mungkin tiki takanya ada itu gitu. Oke. Udah kepanggil timnas dari situ berarti. Ya, dipanggil persiapan untuk Piala Pelajar Korea dulu itu. Waktu itu pelatihnya tuh Bernard Skum. Berarti pelatih pelajar Korea ini waktu itu Ismet. rombongan Ismet. Primavera. Berarti. Bambang Baretti. Iya, itu Warsidi segala macam kan gitu. Saya sudah berlama latih sana, tiba-tiba ada yang datang masuk, saya dipulangin gitu. Oh ya udahlah gitu. Oke. Iya. Seleksi aja. Seleksi ya. Sempat lah kan gitu. Kan namanya dulu orang mungkin dari klub biasa, mereka lebih banyak di akademi kan. Namanya kan dulu PPLP kan. Iya, PPLP. Ya orang PPLP Diklat aja. juga Ya diklat aja yang nak masuk gitu kan. Oke. Dari diklat yang Jawa Tengah, Jawa Timur masuk cepat langsung. Tapi ACC. Coach Firman sempat pada kenal nggak yang seleksian itu sama Bambang sama Eli sama gitu-gitu? Nah, tahu. Oh, jadi udah tahu di situ tuh ya. Ya tahu di situ. Dari kecil berarti ya, kenal. Tahu Ya? sih dari situ. Oke. Gitu. Ya udah itu kan sebagai pengalaman saya juga di situ. Berarti baru masuk timnasnya itu di SEA Games, persiapan SEA Games 99 ya? 99 2000 ya? Ya 92.000. Iya, betul. Seleksi juga berarti itu ya. Ya saya sebagai pengganti itu. Sebagai ganti Sunar Sulaiman itu. PPD itu Arema ya? Piala Dunia. Iya itu. Oke. Berarti Sunar Sulaiman itu masuk timnas dulu baru Coach Firmansyah. Iya. Kocak. Tapi kalau timnas emang gitu, emang gitu tuh. Tapi aku ya nggak tahu ingatan aku agak ini berantakan itu tahun berapa. Karena aku tahu Coach Firmansyah bukan di 2002, dari sebelum itu. Makanya aku SEA Games ini yang 2000, yang SEA Games 2000 bukan iya. SEA Games 2000. Kalau aku taunya 2002 karena waktu Itu senior. 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 Ya, tapi aku udah lihat dari tim U23. Senior. itu pun aku taunya ini coach. Tim 2002 ini TC. Ya. Uji coba lawan Ya. tim lokal. Aku ingatnya di Serang. Ya, di Cilegon. Di Cilegon berarti. Cilegon. Nah, Ivan Kolev ini nemu, ada back bagus nih. Itu masih Bung Beni Beni Coach Dolo. Bendol. Coach Bendol yang Coach Bendol. Oh, berarti yang 2000 ini. Yang 2000 itu Coach Bendol. Oke, Berarti SEA aku nggak Games. salah Itu SEA Games itu. Aku nggak salah Pengganti Sunan Sulaiman. Itu tuh coach Nah, ini yang udah aku baru tahu nih. udah regulasi. Sunar Sulaiman udah masuk. Udah regulasi pemain U23 ya? SEA Games apa masih senior? Masih 23. Udah 23. 23. Kan habis 91 berubah ya. Iya. Enggak, 97 masih 97 senior. masih ya? Itu saya masih usia 20-21 usia saya tuh. Oke, akhirnya Benar berarti. masuk Iya. tim SEA Games SEA Games 2000. sama Warsidi tuh. Wih, belum klub profesional. Udah profesional, Belum guys. Liga 1 maksudnya. Saya waktu itu panggil pas SEA Games itu makanya saya kok pemain divisi 1 cuma saya doang. Mereka tuh divisi utama. Karena kumpulan Baretti kan. Betul, kamu balik segala macam. Yang ditemukan di uji coba tuh yang ini berarti ya, ya yang tuh. oke. Gitu. Jadi tim SEA Games baru uji coba sama tim lokal. Betul. Untuk Terus panggil TC satu masuk. Untuk Ah, TC SEA Games betul. ternyata Coach Firmansyah main bagus. Betul. Diambil untuk SEA Games ini. Ya persiapan SEA Games ini sama Coach Beni Dolo. Sunar Sulaiman out. Iya, gitu. Coach Firmansyah masuk lah. Betul. Saya nggak tahu masalah apa, ya udah. Siap gak untuk panggil? Ya saya siap kan. Ya untuk ini saya langsung dites itu gitu. Bukan tes fisik langsung saya. Oh, fisik ya. Iya. Tapi ya alhamdulillah saya bisa membuktikannya gitu. Walaupun saya katakan lagi itu perdana buat tim saya. Tapi saya pernah kartu merah di situ juga. Hah? Di SEA Games? Semifinal lawan Thailand. Oh, Firmansyah kartu merah ya? Kartu merah itu. Yang kita udah unggul 1-0 dulu. Ya, Bambang Pamungkas. kita unggul ya. Saya lupa pokoknya kita kalah 2-1 ya, 2-1. Bambang dulu gol Ya, gitu. ya. Itu di duet di belakang sama siapa? Warsidi? Sama siapa lagi? Maksudnya yang masuk di tim itu? Hari ya? Saputra. Hari Saputra. Wah, itu mah gelombongannya Baretti semua. Ini tuh nanti yang akan dibawa semua ke 2002, 2004. Piala Ya. Tiger 2004 rombongan ini. Benar berarti. Supriyono, Dari 2000. Supriyono. Ya. Supriyono, iya. Oh iya, ini cikal bakal nih. Iya. Nah, itu yang Iya, Purwanto, striker Purwanto juga. Oh iya benar. Iya, ini dia. Purwanto. Itu. Wih, berarti main sama Purwanto ngelatih rekan kakak ya? Bapak. Iya. Dan berarti di tim ini tuh nggak ada canggung-canggungnya, Coach Firman waktu masuk ke situ. Karena kan ini kumpulan Baretti nih, Betul. baru Iya, pulang dari nih. Itali. Ini jebolan-jebolan Italia Iya, nih. terus satu dari Bekasi Putra nih. Ya mau nggak mau saya harus adaptasi Dari kan. Krakatau Steel. Bukannya mereka yang adaptasi, tapi saya adaptasi Ya, dengan oke. mereka gitu. Tapi ya alhamdulillah
mereka welcome kan. Walaupun saya tadi dari divisi 1 kan gitu. Tapi ya istilahnya baiklah. Tapi tergantung kita membawaannya gimana. Kita harus adaptasi apa tidak kan gitu. Tapi udah kenal sebelumnya di Piala Pelajar itu kan? Udah seleksi Udah itu kan? pernah kenal kerja. Ada beberapa pemain yang kenal sama saya juga. Jadi gitu. emang udah harusnya ada di generasi ini sih emang. Udah emang kebawa. Betul. Oh, satu-satunya divisi 1 tuh Coach Firmansyah aja ya? Ya. Dari Cilegon itu. Dari Cilegon itu, dari PSKS itu. Dulu tuh ada ya jalur-jalur kayak gitu ya, uji coba ke bawah. Nur Alim juga pernah nggak ke bawah tuh. 2002 tuh Nur Alim udah nggak ke bawah. Uji coba lawan Cilegon. Nur Alim ke bawah lagi ke timnas. Oh. Ya memang kalau misalnya uji coba itu kan ibaratnya bukan hanya tim ini udah baku, tapi pasti Masih kalau misalnya dilihat ya? masih dilihat tuh masih ada kesempatan nih ya. Karena sebelum berapa minggu atau berapa sebelum kick off pun masih bisa untuk DSP itu ataupun untuk pendaftaran pemain masih bisa, masih boleh dilakukan itu. Oke. Nah, waktu dari situ itu kan otomatis geser beberapa pemain itu kan. Ya, sehingga menjadi pemain inti kan di di SEA Games itu kan. Ya. Abis itu pasti banyak lirikan dong. Pasti banyak. Banyak kan Banyak. pemain timnas muda. Muda masih 21 Iya. tahun masih bisa SEA Games berikut Iya, nih iya, gitu iya. kan. Itu banyak banget tawaran. Banyak tawaran. Banyak telepon sana sini banyak. Tapi ada satu klub yang serius sama saya. Sampai dia datang ke Malaysia. Oh, ngejar Ke ke SEA SEA Games. Iya, ngejar ke SEA Games sampai datang ke situ. Oke. Ya. Ikut RD. Persikota Tangerang. Masih Kota Tangerang. Coach RD mantaunya dari mana? Hah? Coach RD itu mantau sejak kapan dia bilang? Ya kalau mantau mungkin SEA Games itu pelatih lah udah tahu lah SEA Games juga udah kelihatan. Mungkin kan. Tapi ya yang paling serius saya tadi Persikota. Coach RD datang ke sana ngobrol segala macam ya. Langsung Dengan sign serius. tuh. Ya, Langsung tanda tangan. tantangan belum ya. Tunggu di Tunggu Indonesia. ya. Tunggu di Indonesia. Tapi udah langsung Verbal oke, agreement, fix, udah verbal salaman agreement. lah. Ya pastinya Ibaratnya. udah fix kan gitu. Apa yang Coach RD bilang di Malaysia saat itu meyakinkan Coach Firmansyah? Ya yang jelas ya mau jadi bagian dari Persikota itu gitu. Tapi ingin memposisikan saya sebagai pemain nanti yang lebih banyak bermainnya di situ. Oh, menit bermain. Iya gitu. Tapi kan waktu itu Coach RD masih asisten apa udah pelatih sih? Waktu itu masih asisten ya. Ah, iya. Masih asisten dulu. Dulu pelatih kepalanya masih Mundari apa Mas Sultan? Om Sultan. Sultan Sultan Harhara. Sultan masih Sultan gitu. Tapi udah last minute kan, tapi setelah itu Om Sultan pergi kan gitu. Oh, jadi pas masuk di putaran yang Coach Firman masuk itu Ya. itu udah Coach RD tuh. Coach RD. Iya. Oh, jadi udah paralel jadi Coach RD yang cari Iya, pemain ya betul. waktu itu ya. Iya. Oke. Nah, akhirnya muncullah Firmansyah Persikota Tangerang tuh menjadi sejarah di Liga Indonesia. Berarti itu klub Liga 1 pertama ya, maksudnya Liga Divisi utama. Divisi utama pertamanya. Pertama. Tapi kan waktu Persikabo juga kan lolos ke divisi Kalau utama. masih divisi utama. Oh iya ya. Tapi kan saya, tapi kan habis itu cabut ya. Iya. Tapi kan lagi itu ketika promosi saya nggak sempat main divisi utama. Iya. Langsung saya Langsung turun lagi, bubar, downgrade ya. lagi saya Ke KS. iya. ke KS gitu. Sebenarnya tadi saya bisa main di Jawa Timur itu, tapi saya berhubung saya pengen main, jam bermain, saya pengen tampil. Iya. Ya tapi di situ ada dualisme, ya saya pindah lagi ke jadi downgrade ya nggak jadi masalah. Oh, saat itu jadi pilihannya ada Persijatim, ada Persikabo gitu. Iya. Cuman ini nggak main nih kalau dua-duanya Firmansyah main ke Persikabo situ. udah main, Nggak, udah menit mainnya banyak Persikabo Oh, dapat juga. di Persikabo. Tapi Oh. ada dualisme. Persikabo dualisme. Jadinya Persijati. ya. Itu. Jadi dualisme Turun itu lagi. ada ya, di situ ada klub Persikabo, yang satu latihan di Sentul, yang satu latihan di Cibinong. Jadinya ke Persijatim. Jadinya saya pindah ke Becukai. saya ini enggak ya, ke KS aja. Cilegon. Oh, iya. Persijatim nawar doang nih. Sejatinya saya udah latihan di Jawa Timur. Oh, tapi belum tanda tangan kontrak. Belum tanda tangan kontrak. Oke. Saya udah ikut tour segala macam udah dengan Jawa Timur gitu. Cuma belum tanda Tapi tangan. tanda tangan gitu. Akhirnya ke Akhirnya Cilegon. tadi dari situ panggil ke Persikabo, dualisme, saya pergi lagi ke Cilegon. Pertimbangannya menit main ini. Pertimbangannya menit main. Tapi di sana pemain senior semua kan di PSKS kan. Iya. Dengan ex-Persib semua di sana kan, dengan Oh, yang almarhum Gerbong- Suryamin ya. Gerbong Bandung ya, oke. Betul. Oh. Akhirnya Dia Angga masih muda tuh. Hah? Dia Angga ada. Dia sangat disangka Oh, setelahnya kali ya. belum. Jaya, udah Pelita Belum, dia sangat belum Pernah masuk. ke KS juga dia. Tapi Kak,
Dia Sangga Oh, tapi udah 2000. Oh ya udah jauh. Udah ganti itu kayaknya dia Sangga Persib. Tapi kan? Iya. Tapi gara-gara di Cilegon ini ya Coach Firman kepanggil SEA Games. Alhamdulillah. Gara-gara uji coba Cilegon. Uji coba itu ya. Emang harus begitu Coach berarti. Ya mungkin udah jalannya seperti itu makanya. Harusnya ke situ. Dan terus Persikota lah ini. Persikota. Iya. Habis dari SEA Games ini Petualangan nih dimulai. Persikota nih itu udah ya punya nama lah ibaratnya. Seorang Firmansyah itu udah orang kenal lah dari Liga Indonesia gitu-gitu. Nah, apa yang membuat cocok sekali dengan Coach RD waktu itu? Aduh, saya sulit membayangkan ya. Coach RD itu ya panutan lah. Ya, sering komunikasi dan beliau tidak pernah marah. Tentara ya. Iya, tentang tidak pernah marah dia. Itu yang jadi saya buat apa ya? Mungkin jadi introspeksi juga. Saya harus lebih loyalitas lagi terhadap beliau. Kan itu. Tapi yang jelas sih baik banget. Ya, itu pelatih ya good saya. Top ya. Top lah. Iya. Di Persikota pertama langsung pakai 18 Coach. Yes. Itu kenapa sih ada back pakai nomor 18? Itu ceritanya Batistuta. itu nomor itu awal saya karir di profesional. Di amatir saya udah pakai itu. Nah, saya ingin nomor itu di amatir bisa membawa ke profesional. Saya bawa terus ke profesional. Dari nomor dari amatir 18 sehingga ke profesional saya bawa terus nomor itu. Karena itu bagian dari ke timnas pun sama 18. Ya itu inspirasinya apa itu? Hah? 18 itu Tanggal lahir atau apa? Tidak, mungkin saya nggak tahu ya. Cuma dikasih aja nih pakai atau ini dulu. ngeliat pemain siapa gitu. Nah, saya cuma waktu dikasih itu aja maksudnya. Oh, amatir terus ini Ya, nomormu. oke. Udah. Tapi karena sukses jadi udah 18 terus aja Iya. gitu ya. Kalau orang bilang dulu kan namanya 8 sama 1 kan plus Q kan. Oh iya. Satu. Iya benar. Kyo. Kamu berapa? Dulu. Lewat dikit. Buta nih, buta. Udah Q kan murni juga. Iya. Berarti di Persikota dari awal 18. 18. Firmansyah 18 itu terkenal tuh. 18 iya. Makanya itu saya bawa terus. Makanya sampai sekarang IG saya ada 18. Nomor pun ada 18. Bukan kalau boxnya bukan kepercayaan atau apa Enggak, gitu. enggak, Tapi enggak. karena memang itu dikasih Trademark aja. aja, iya. Trademark aja ya udah karena back juga jarang pakai nomor itu. Iya. Ya udah sekalian aja ya. Iya juga ya. Nah, terus waktu di Persikota ini kan Firmansyah tuh muncul dengan back Sanggar ya. Mauli Lesi masih ada di sana, Iya, terus iya. Rolando Koibur Rolando ada di sana. Di kiri juga ada siapa? Aduh, orang Timur. Rita Madubun. Almarhum Waktu itu ya. kan? Iya, almarhum kan? Iya. Masih ada juga kan? Masih ada. Masih ada tuh. Belum pindah. Marwal masih ada enggak? Maro masih ada. Masih kan Coach R yang bawa Oh ke my Persipura. god, ini tim. Ini tim pembunuh, waktu itu ya. Makanya kenapa saya suka. Depan siapa? Depan Nova ya? Nova Zainal. Nova Zainal. Tim Nova Garut, Zainal. tim Garut itu. Ya. Oh, iya. Nah, iya, yang flamboyan waktu itu kebetulan justru pemain belakangnya. Seorang Firmansyah. Nah, saya juga udah pernah bilang kan, saya tuh suka tipikal pemain yang flamboyan gitu. Nah, makanya kenapa ketertarikan itu kok ini di antara orang-orang Sanggar ada satu yang ball playing defender. Oh iya, ball play. Nah, itu tuh dari mana? Apakah memang Coach RD yang suruh strateginya akan begitu? Ini nanti yang hajar-hajar orang kiri kanan Anda aja, Anda fokus distribusi. Atau memang gaya main dari Bekasi Putra itu udah begitu? Ya, kalau misalnya itu sih sebenarnya saya dulu Sanggar juga dulu. Iya. Sebenarnya iya. Sanggar juga dulu saya. Zaman itu kayaknya enggak ada yang kayak Oh, iya. sana. Tapi ketika saya komunikasi dengan beberapa senior, legend-legend, coba kira-kira mainnya dirubah. Oke. Ya, karena apa? Kamu lebih smart, lebih cepat bisa baca bolanya. Nah, di samping itu ketika saya ada perubahan, oh iya, kenapa sih harus seperti mereka main kasar segala macam? Tapi kita kan dapat bolanya, kita main coba dengan distribusi bola. Ya. Sementara waktu zaman itu jarang sekali. Ya. Main set Orang bermain dengan back jadi ball playing defender itu jarang gitu. Baru muncul ini akhirnya tapi bisa ya berarti ya. Alhamdulillah bisa alhamdulillah. Makanya di saat itu tadi mungkin bagian dari strategi juga dengan punya dua pengawal yang satu kan Sanggar. Nah, saya potong bolanya. Ya. Saya tinggal potong bolanya, tinggal memberikan umpan ke depan. Nah itu gitu. yang mengingatkan dengan Rizky Ridho mengingatkan saya dengan berbahasa karena diam doang dapat itu Iya. bola gitu loh. Coba kaki udah Jadi tahu reading pemain di game geser. ini kita. Reading Iya, bolanya iya, bagus. iya. Ya akhirnya Persikota jadi punya dua
tukang setup, Hari Saputra juga bisa Iya, kan. makanya Hari Saputra Kemudian- digeser ke DM kan. Dari DM ke belakang dia, Ya. terbalik. DM dulu ya. Iya. DM dulu digeser ke belakang. Jadi emang Persikota bisa main dari belakang ya itu bisa Iya, passing iya, semua. iya, iya. Enggak Emang hajar-hajar. Ya, kiri kanannya ngajar aja. Itu sama Paul Lilesi sama sama DM sama Marwal. Sama Marwal. Pas tuh, cocok. Malah mereka yang setupnya ya. Iya. Gelandang angkut semua ya. Iya. Iya, Tapi benar. menjadikan Persikota tim yang bagus ya waktu itu ya. Aduh ya istilahnya baiklah bagus ya. Makanya disebut dengan bayi ajaib ya seperti itu. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba langsung kan gitu. Memang waktu itu solid lah. Makanya kita di Persikota pun nyaman lah. Tekanan-tekanan itu sedikit lah. Jadi kita hanya enak gitu. Fans segala macam gitu kan. Apalagi saya katakan lagi dengan semuanya membawa seperti keluarga. Di Persikota itu. Persikota Ya, itu. oleh karena Coach RD ini ya. Iya, segala macam gitu. Kita tuh di latihan pun happy, ada permainan-permainan yang nggak terduga gitu. Iya, tiba-tiba datang manajer datang, oke, ada pertandingan, ada turnamen, nih, ada itunya, ada vitaminnya. Oke. Nah, jadi seperti itu, jadi tiba-tiba kita ada permainan gitu, wah Bonus. senang jadi bonus itu. Hmm. Gitu. Dan kalau Persikota main ya dengan di luar mungkin draw pun bonusnya sama kayak menang. Jadi pemain 100% terus. 100% terus, loyalitas tinggi kan gitu. Sponsor aman ya coach. Sponsor ya aman lah mungkin. APBD dulu kan. APBD Dia kan dulu. sponsor juga yang Gajah Tunggal Panarung. Iya, tapi kan Itu sepatu-sepatu mah tinggal pakai doang itu masih nggak usah beli itu. APBD juga Ya. jadi Iya aman bang. dana pasti aman lah gitu. Sepatu nggak usah beli ya coach dulu coach. Sepatu nggak usah beli, pasti dapat terus kita. Pabriknya ada. Enak banget ini. di situ. Kok pasar pada betah ya di Persikota ya. Ya. Tapi emang Persikota tuh belakang tuh emang nggak pernah ganti mat. Kalau depan kan dari Nova Zainal ganti ke Aliudin. Ya. Terus ada Salim masuk gitu Salim di Ali gelandang. terus, ya. Tapi kalau back itu udah paten untuk Hari Saputra, Firmansyah itu kayak Ya. paling asing lah satu. Iya sama yang bawaan pelatih ya. Misalnya kayak Marwal atau Maululesi ketika Coach RD pindah pada ikut tuh. Ya, Iya dia kan? juga mau ikut tuh. Waktu itu mau ke Persipura. juga. Ke Persipura. Iya. Wah cocok banget. Iya. Habis Firmansyah muncul kalau salah Messi Iya. cocok. Cocok banget. Coach kenapa coach gak ikut gerbong yang Ke Persipura. Karena saya waktu itu 2 tahun kontraknya. oh Saya pemain pertama mungkin di liga waktu di Utama itu yang kontraknya 2 tahun. Oke. Sekaligus, dibayar sekaligus 2 dulu tahun. tuh setahun dia kalau Ya, dulu. dulu kan banyak setahun-tahun Iya, gitu. iya. Tapi saya ambil 2 tahun. Jadi terikat kontrak. Ya terikat kontrak gitu. Mungkin kalau misalnya Persipuranya mau berani bayar sisa kontraknya ke Persikota, mungkin saya akan pindah. Oh, oke. Gitu. Tapi itu udah diobrolkan belum ke Persipura bahwa kalau berani bayar? Saya udah obrolkan dengan manajer waktu itu. Udah bawa uang manajer itu. Udah uang DP itu, sekoper itu kan. Tapi kan saya nggak mau ambil. Tunggu kontrak sama Persipura Ya, dulu. tunggu saya kan punya komitmen. Kalau saya orangnya komitmen, saya nggak mau main ambil-ambil. Tunggu dulu komitmen. Ya, saya bicara dulu dengan manajemen Persikota seperti apa kan gitu. Ya memang orang berpikir bahwa waduh Firmansyah itu bodoh itu. Kenapa harus 2 tahun? Kenapa nggak habis tahun-tahun gitu? Padahal kalau setiap tahun kan kontrak besar lagi. Ya udah. Saya selama masa transisi ketika selesai kompetisi, mereka sudah bingung tuh, nggak ada yang gaji, nggak ada yang apa, tarkam. Kalau saya kan enggak. Masa transisi selesai, saya masih digaji. Karena kontraknya Karena masih kontrak 2 panjang. tahun iya. Iya juga ya. Tapi jadi nggak bisa pindah. Nggak bisa pindah. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi kan kita tetap berjalan. Kita bisa pindah, kita bicara dengan manajemen. Oh iya yang bayar transfer lah. Transfer, saya mau pulang. Saya pernah bicara, Pak, bos, bagaimana kalau misalnya saya kontrak saya pulangkan? Kenapa? Saya mau main di tim lain gitu. Kan nggak bisa. Karena udah kontrak. Ya memang udah kontrak, tapi kalau saya pulangkan kan bisa boleh. Nggak boleh katanya. Kalau nggak boleh ya udah. Saya minta naik gaji sama kontrak. Gaji apa kontrak naikin? 2 tahun. Gitu. Nah iya, kan saya tahun lagi nih. Iya, Saya minta naik gaji. Kalau nggak naik gaji, kontraknya naikin. Jadi, waduh, pinter katanya. Ya udahlah, saya naik gaji naikin. Alhamdulillah saya naik gaji lagi. Oh Persipura dipakai market. Tapi waktu itu kalau Firmansyah pindah di Persipura, Iqbal Nevo. Iqbal Nevo, Firmansyah, Jack Kombo, Maululesi. Wah, kiper di belakang Jendri. Oh, iya. Karena Warobai.
Kan Warobai kiri David Daroka. Iya itu ikut yang juara 2005 itu iya. sama Coach RD. Juara. Itu berarti tiga-tiganya Persipura di belakang semuanya timnas pasti. Ya tapi Persipuranya pusing. Sisa Iqbal Evo apa siapa? Iya, tiga-tiga dipanggil. Coach mundur dikit ke berarti awal-awal masuk Persikota ya. Awal masuk Persikota kemudian debut timnas berarti 2002 itu Tiger. Ya, kalau misalnya Yang debut senior. ya senior itu 2002 itu. 2002 itu Ya, berarti. tapi kalau misalnya dari SEA Games dari 2000. Oke, yang maksudnya. senior 2002. Dari pelajar pun saya kan udah masuk seleksi timnas kan. Iya. Berarti itu menyingkirkan banyak nama juga kan kita tahu ada kayak Sugiantoro. Iya. Pastinya Banyak kan back itu. lah, banyak back Pasti jago ya. lah. Saya ketika masuk pun aduh saya juga. Nih saya di sini sebagai apa ya jadi kayak pemain senior semua nih. Tapi saya pikir ya saya di sini masuk saya belajar. Saya belajar dengan mereka, mau cari pengalaman dengan mereka gitu. Karena bagaimanapun mereka senior saya gitu. Tapi kalau saya ada kesempatan main, saya akan buktikan. Itu pada saat itu saya bilang. Coach itu berarti ini ya salah satu yang pemain mudanya bareng Uston, Betul. Coach Ya, Firmansyah ya, ya. betul. Mas BP Jenderal Arif juga itu kan masih muda kali ya. Masih muda. Iya. Jalan Ali segala Iya. macam. Tapi BP masuk Udah. timnasnya udah lebih dulu lah istilahnya gitu. Ya, saya kan saingannya saya tadi Bejo Sigantoro, Nur Alim, Eko Pujianto. Iya. Ada apa Aples Tecuari. Warsidi. Makanya Aples digeser kanan. Iya. Buset, itu mah jago-jago semua. Aples Ya. digeser kanan. Makanya. Penuh di belakang. Karis belum masuk itu ya di situ ya. Karis nggak kan masuk. pakai nama Aris. Iya itu ini aja belum nih. Masuknya 2004 itu. Masih nunggu ini. Iya. Firmansyah ini Nah, dari Karis itu masuk ketika Peter White 2004 ya. 2004. 2002 yang belum ya. bongkar seluruh tim. Iya, tapi saya Muncullah pemain iya. muda baru tuh Aris Indarto. Iya. Iya. Itu Hari udah masuk belum? Masuk. Waktu 2002. Masuk. Hari mah udah kesayangan kolab. Ah, iya. masuk. Itu mah kolab banget itu. Makanya Hari Saputra itu bisa bermain di DM itu di timnas itu dengan collab itu dirubah, ditambah dengan posisinya. Itu yang jadi DM. Iya. Iya. Emang jago tapi itu orang emang. Ya Hari bagus, Saputra emang. secara endurance bagus ya. Secara pemain ideal dia tinggi besarnya. Iya. Michael Dan bisa Carrick. main di banyak posisi sih Betul, sebenarnya. betul. Kelebihannya. Back kiri. Kan Kolev, Betul. Eropa Timur suka banget ya. Ya bisa berkorban di segala macam keadaan. Nah, waktu masuk ke Persikota itu kan usia berapa? 22-23 ya? Ya start gitulah. Iya. Iya, Dan timnas juga muda banget waktu Iya. 2002 itu. Iya. Coach Firmansyah masih muda banget. Iya, iya. Nah, siapa tuh yang merangkul waktu di Persikota lah? Ini senior semua, siapa yang merangkul tuh di lini belakang untuk main biasa aja, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah tegang. Ya, Itu siapa tuh pemain yang merangkul? Itu di situ ya saya bicara dengan banyak dengan Bejo Gantoro, apalagi dengan kiper senior tuh kiper siapa? Hendro Kartiko. Ya. Itu Oh, dia sangat yang di timnas ya membantu. maksudnya? Iya, sangat membantu saya juga. Terus sama bek kanan itu ada Agung Setiabudi. Agung Setiabudi. kapten, Ya. oke. Iya, nah itu bagian yang belajar saya juga belajar dengan mereka karena saya sekamar dengan Agung Setiabudi waktu itu. Wow. Iya. Jadi dikasih sama kapten ya. Ya. Ya itu. Karena kalau belajar sama yang di sebelah kiri Isnan Ali itu sama-sama umur ya. Iya. Oh, Isnan Kirinya udah- Isnan. Udah masuk ya? Isan masuk masuk juga. Isan masuk juga itu. Ya pengalaman yang sangat berharga lah. Makanya saya alhamdulillah bisa beradaptasi dengan mereka. Tapi mereka juga bisa nerima saya juga. Dan langsung dapat posisi juga tuh di timnas senior tuh. Ya dua match kalau nggak salah itu. Ketika 2 match dengan Kamboja itu. Iya. Dari situ Saya dapat. gantiin itu apa Aples. Aples ya? Iya, Aples keluar saya masuk. Nah, di situ Fit banget tuh main tuh. dari situ main match kedua main terus deh sampai Iya, alhamdulillah iya, itu. Nggak tergantikan alhamdulillah. Tidak tergantikan. Aples yang geser ke kanan. Iya. Aples yang digeser ke kanan. Itu, ya, gara-gara itu. Itu di final ada apa sih coach? Kita peluang banyak banget buset itu. Itu harusnya kita menang normal itu coach. Saya kalau bisa bicarakan di final itu bagian memori saya juga. Iya iya. Ada penalti. Memori buruk Iya, ya. memori. Tapi itu kita saat itu peluang setelah ketinggalan 2-0 loh coach, kita masih bisa balik 2-2 terus nyerang. Iya, jadi flashback ini keinget kembali ini. Iya, kalau kita cerita coach. Padahal saya paling sedih kalau melihat ini. Iya. Ya itulah makanya alhamdulillah kalau memang kita bukan rezeki ya. Kalau memang rezekinya kita tadi kita udah kalah 2-0 ya.
bisa mengejar di babak kedua kan. Kakak Imron masuk, si Yaris masuk. Nah itu kan di menit terakhir Gendut Doni itu sama Jenal Arif kan harus bisa gol. Gendut Doni itu. Iya Jenal Arif. Nah itu bola Jenal rebound Arif. itu ya. Iya. Ya kiper sudah tidak ada, dia jatuh pleset kan itu. Hampir itu. Iya, hampir. Nah, di saat adu penalti. Nah, mental lagi drop. Iya. Penalti. Saya sebenarnya tidak disiapkan oleh Coach Ivan Kolev sebagai penembak. Ya. Karena sebelum ditulis senior bilang semua Nur Alim Galamang, saya tidak mau nembak. Saya tidak mau ambil. Selalu. Nur Alim bilang Iya. apa? 2002 di sini. Saya Udah senior kan. Karena gue udah senior Saya udah senior. Kasih yang adik-adik aja. Kok bisa adu penalti mau juara pakai senior junior? Oke. Iya, Karena tidak mau dipilih ambil. pasti penendang emang sering di latihan yang jadi Ya, penendang kan? betul, itu kan sudah disiapkan sebelumnya latihan itu. Siapa nama-nama itu udah siapkan. Nah, di nama tersebut tidak ada nama saya untuk mempersiapkan tendang penalti. Walaupun saya pernah latihan gitu. Nah, ketika senior yang lain tidak mau ngambil, angkat tangan semua, siapa mau nembak? Sedangkan yang penalti ini yang harus dijadi Algojo itu yang main 11 tim yang ada di situ. iya. Tidak boleh pemain cadangan. Mau nggak mau ya saya harus ngambil. Yaris nggak mau tuh. Yaris nggak mau. Gitu. Tapi saya nervousnya ketika apa? Setelah Bejo ngambil. Oke. Bejo kan tidak masuk juga Bejo. Udah Iya. nggak bang. Waduh itu. Ketika saya itu, saya mulai down itu. Ini Melihat, kalau nggak masuk juga makin sulit ya gitu ya. Iya. Padahal saya udah ya kiper udah ketipu ya. Saya juga saya tiang pun ketipu saya juga tuh bolanya itu. Bolanya out juga. Coach itu ketika ini kan dari sini ya. Iya. Ini ada penalti di sini ya. Iya. Ketika jalan apa yang coach pikirkan ketika berjalan menuju bola situ coach? Itu campur aduk lah. Kalau gagal bagaimana saya bilang gitu. Ya, karena tadi saya bilang ini hampir full stadion. Full itu 100.000 lebih. Penggemanya luar biasa. Kita pun bicara pun dekatnya nggak kedengaran. Kita harus teriak-teriak segala macam, ya kan? Kalau masa tadi ya karena penalti ini bukan masalah orang bilang gampang. Ya tinggal nendang doang. Iya. Tapi kan tekanan batinnya yang mentalnya kan itu. Perasaan udah mau kuat tapi bolanya pelan. Nah, itu 23 tahun lagi usia. Iya masih muda harus memikul betul ya. Tapi kan saya udah target saya dari situ. Target saya itu saya. Tapi ya mungkin tidak mengizinkan. Dan tiba-tiba bolanya keluar itu, padahal kiper udah ketipu itu. Tapi emang mau ke arah itu betul. Arah ke situ Dan emang. keras itu. Keras itu. Tapi bola terlalu naik, terlalu tinggi karena saya badan saya agak ini. Saya juga sebelum nembak juga udah tarik napas duluan saya itu. Boleh dilihat. Sebelum saya nembak dulu tarik napas saya itu. Udah mengatur mental saya itu. Tapi ya akhirnya ya orang yang tidak sangka kan gitu. Iya. Saya 2 hari 2 malam nggak bisa tidur. Pasti sih. Iya, udah gitu nggak bisa pulang. Bukan saya nggak pulang, malu pulang juga ke rumah. Makan enak gak coach? Aduh nggak enak makan. Saya pulang tuh malam-malam jam 12 di atas jam 12 baru pulang saya. Sampai Ke orang rumah? tahu ya. Sampai jangan orang lihat tahu saya pulang ke rumah itu. Wah, saya di segala macam kan itu. Itu yang jadi ini saya beban saya itu. Ini yang sampai saat ini ya biarpun fun game segala macam saya mau ngambil penalti enggak saya. Traumanya ya. Saya trauma sampai sekarang. Sampai saat ini. Sampai sekarang. Sampai saat ini traumanya saya, bener. Sampai saat ini, bener. Sampai saat ini saya. Gitu. Makanya kalau saya orang ingat, aduh saya. Ini pakai diingatin. Aku pengen tahu soalnya. Orang ini. Soalnya dengerin. Itu yang nembaknya anak muda semua kalau lu pikir-pikir dan ingat-ingat lagi. Bambang Pamungkas, Imron Nahomaruri, Ya. Sugiantoro, Firmansyah itu anak muda semua. Dipikir-pikir gak ada senior emang. Iya. itu Tadi bilang katanya Bang Nuralim bilang. Apa? kasih Apa yang bilang ada Bang Jabri kata bilang Nuralim kasih ke mana? Saya udah serius. Iya. Biar yang mudah-mudahan dapat pelajaran. Kan final ya. Iya. Bang Jabri Oh, kan iya. final ini ya. Tapi dia 97 juga bilangnya apa? Saya kemudaan. Kemudahan gitu. Ini final. Emang hanya bisa menahati Lestusen. Yang pegang bola sini saya aja. Padahal nggak mau dia semua nggak mau nggak jauh ya saya. Ngedodonnya juga jangan deh. Padahal gedung-gedungnya tanggol ya. Iya. Striker lagi. Betul. Striker Di juga kelas salat 3 lagi the best. Striker juga Makanya nggak mau. sebelum pelatih mau nulis udah katakan jangan saya, jangan saya. Nah, jadi siapa yang mau nendang? Kenapa aku sebenarnya jangan saya juga gitu. Hah? Jangan saya. Karena saya paling tadi tanya semua pada enggak saya Siap gak gitu? mau nggak mau sih. Ya udah siap lah kata gitu. Oke.
Ya mungkin udah pilihan terakhir. Iya. Dan malam itu menjadi pelajaran berharga sampai sekarang coach. Sangat berharga. Sangat berharga. Gitu. Apalagi kan lawannya kan Thailand Peter Wade juga. Iya. Oh iya benar. Itu Peter Wade sebelum pindah ke Indonesia. Iya, benar. Sebelum pindah. Makanya Peter Wade datang ke Indonesia kan hanya untuk latih penalti sebenarnya. Tapi malah gak dapat penalti. Iya. Final lawan Singapura juga kan gak penalti. Tapi itu malam yang pasti kebayang sih berat sih buat Bejo Sugiantoro, buat Firmansyah. Masih muda 23 tahunan dia coach itu. Nanggung beban satu Indonesia. Di stadionnya aja udah banyak banget itu orang. Wah. Pastinya gitu. Ya saya bilang saya nggak berani pulang, nggak bisa tidur. Itu makanya saya tunggu di mes dulu aja. Saya mes tunggu di hotel, nunggu malam gelap makanya udah baru saya pulang gitu. Saya kalau siang saya tutupin muka saya. Iya sih, beban. Yang aneh kan itu salah satu timnas terguyub lah ya. Chemistry-nya bagus. Striker bagus semua, anak-anak muda, back lagi bagus-bagus. Kemudian kan dan baru habis regenerasi juga itu kan. Habis Piala Asia ya. Iya. Ini tim habis Piala Asia kan. Widodo dan kawan-kawan. Tim Bareti baru pada masuk senior ini baru lah. Berubah. Dia dari Primavera baru beralih ke Bareti. Ini tim Bareti sama ada satu dari Cilegon. Dari itu. Tapi kan udah Persikota. Oh iya, udah. Udah Persikota tuh. Nah, pulang dari turnamen ini kan liga nih. Seingat aku ya, dikoreksi kalau salah coach. Aku ingat di Lebak Bulus Persikota lawan Persija ini setelah turnamen yang sangat erat ini. Coach Firman Persikota saya itu menang 2 gol dulu kalau nggak salah lawan Persija. Terus Persija hampir menyamakan kedudukan. Ada awalnya salaman nih sama Budi Sudarsono nih. Kemudian di pertandingan selama pertandingan akhirnya ribut sama Budi gol. Padahal kan sebelumnya itu teman banget nih di timnas. Di match itu aku lihat itu ributnya beneran lagi kayaknya. Kayak, itu kok bisa gitu? Seminggu sebelumnya kalian berteman, kemudian ya di liga, masih emosi. Kemudian di liga bisa-bisanya temannya jadi buk. Kan nama kalau udah di klub kan udah beda bendera, beda jersey, itu kan? Pasti kan ingin menunjukkan kualitas masing-masing. Saya pun seperti itu gitu kan. Jadi ada semacam kayak apa ya? Fight lah memang. Ada sedikit insiden yang mungkin tadi saya bilang dengan Budi ya. Kalau saya sih biasa aja sebenarnya. Emang yang terprovokasi ya Budi. Kan lagi kalah. Iya, lagi kalah. Dia ingin menang. Nah, sulit untuk memberikan ruangan untuk bisa melakukan syuting segala macam, saya tutup semua kan gitu. Saya sama Bambang juga sama seperti itu. Tapi Bambang ya hanya cuma biasa guys segala macam. Tapi Budi pernah mendorong sampai mau lempar bola ke saya juga itu. Tapi ya oke lah namanya. Karena lagi tensi pertandingan. Tensi pastinya. Itu yang ya gengsi lah kita kan, atmosfer gitu pasti ada lah kan gitu. Tapi itu cuma hanya di lapangan saja sih. Pas keluar aman-aman aja. Lewat tuh yang kemarin final lawan Thailand. Lama tuh. Udah liga. Sama tahu mungkin terpancing emosi karena Budi Sudarsono menyinggung penalti aja gak masuk. Enggak ada ya. Dia gak menyinggung itu ya, karena satu tim nih ya. Tapi Coach, di era itu emang tensi lumayan ya di Liga Indonesia 1. Wah, itu. Coach derby, aku pengen tahu pengalaman derby Persita-Persikota itu gimana sih Coach? Itu tuh. Kan kita lihat cuma di layar kaca kan. Udah flare lah, apalah. Dengar kabar di berita kejar-kejaran di luar stadion lah gitu. Kalau berangkat dari match-nya dah Coach, ceritanya Coach. Itu derby itu derby gengsi satu kota lah sebenarnya ya. Kita pun manajemen pun semua komitmen. Kita boleh kalah sama tim lain, asal jangan sama tim tetangga gitu ya. Mungkin sebaliknya juga kan gitu. Karena gengsi itu kan siapa yang terbaik di Tangerang ini. Kita pun dari match ini awal jalan pun, di perjalanan pun nggak mudah kita mau ke stadion. Banyak hadangan-hadangan segala macam, banyak teror-teror. Mereka pun ya saya nggak tahu juga. Kita pun sampai turun. Yang di Pita turun segala macam. Ikut ada juga sampai turun. Karena ya mungkin sudah di luar dari batas kewajaran gitu. Tapi ini mungkin bagian dari provokasi supaya sama tribun itunya kan tinggi kan. Betul. Itu aku ngeri banget lihat orang lompat-lompat dari atas itu. Iya. Kan tribunnya tinggi banget tuh apa. Enggak ada pengamannya. Iya. Kita pun masuk ya. Nah, masuk pun kita juga itu kalau kita masuk dulu namanya ada kepercayaan ini ya biasanya tuh. Saya bukan nggak percaya ya, tapi ketika masuk di locker room segala macam itu namanya ada minyak apa sih nggak tahu juga tuh. Orang bilang ini minyak babi kan?
Ditaruh. Cari tuh ujung babi segala macam. Kalau saya kan cuek aja kan gitu, nggak pengaruh kayak gini. Tapi emang kalau di derby itu emang suasananya loh Panas ya. panas. Lu ada padahal kita ya pemain ya biasa aja kan gitu. Kenal-kenal juga ya. Kenal juga. Di luar pun asik-asik aja gitu. Kalau Tapi di derby tapi kalau udah lapangan masuk, wah udah wasit udah meniup fluid. Udah gengsi udah tinggi sekali dah. Pokoknya kita jangan kalah sama tim ini kan. gengsi nomor 1 di Tangerang gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah ya kita lebih unggul lah dari mereka. Kita lebih banyak menangnya daripada tim tetangga. Waktu itu. Sekarang kan terbalik. Bayinya lagi tidur dulu ya, belum dibangunin gitu ya. Coach kalau derby lebih senang jaga Ilham apa jaga Jenal Arif? Hah? Kalau derby. Nah ini yang satu Persikota punya deretan back yang nggak masuk akal. Ini juga striker kayak Gak masuk akal juga. iya kayak ini dari mana nih bagus banget gitu kan. Zainal Arif sama Ilham Jaya Kusuma. Mereka kadang tuker-tukeran tuh. Iya, kadang tuker kalau misalnya dia pindah tukar lagi. Tapi paling seneng ya jaga Ilham gitu. Kenapa? Hah? Lebih gampang terpancing ini ya emosinya dia. Bukan Zainal Arif ya sering terpancing emosi ya. Oh Ilham. Padahal kelihatannya kalem ya. Iya. Iya, sama mereka Ilham juga. Pernah saya dilempar ke batu, padahal saya bilang kawan gitu ya. Tapi ya namanya pertandingan derby kan pasti atmosfernya pasti tinggi lah kan gitu. Berarti saat itu walaupun pemain timnas dan berkumpul sebagai teman di timnas, Iya. kalau udah di liga tuh nggak ada teman-teman. Nggak ada teman-teman. Tapi kalau udah kumpul lu baru ketawa-tawa. Ingat kan kita kan itu kan sekarang CS kan di sini mah. Darah muda lah. Ngisengin Ilhamnya gimana coach? Hah? Kalau lagi di pertandingan? Lagi main gitu. Lagi main, ya kadang-kadang saya bilang, saya tutup badannya dia, saya tutup lagi dengan tangannya. Kadang-kadang dia sulit tuh, ini tuh, tangannya meremet-remet segala macam. Kadang saya tarik itunya bajunya. Ya hal-hal yang gini aja. Iseng-iseng aja Iseng-iseng. Ya. Jadinya dia yang terpancing Betul, emosi. Ya. Lebih sering striker yang terpancing emosi. Back emang suruh kajail ya. Iya. Tapi yang kurang ajarnya BP itu. Nah, Saya kalau masih marking BP tangannya kemana aja, ngelitingin saya tuh. Iya suka ngelitingin saya itu. Saya kan kalau ini paling geliat tadi. Iya. oh BP juga jahil ya? BP jahil itu. Biasanya back ya jahil. Iya. Itu BP itu kurang ajar sama dia. Karena saya disentuh ini saya bagian sensitif saya itu, pinggang saya itu. Karena kurang ajar BP ini katanya. Tapi ya tawa aja dia. Kalau Itu. duel bola udara sama BP ada triknya nggak? Hah? Coach, kalau duel bola udara sama BP? Ada saya triknya. Saya tahan ininya dulu nih, punggung ini dia, unduknya dia dulu. Saya tahan dulu biar nggak bisa lompat aja. Tunggu bola udah lewat lepas ya. Iya. Nah, ini penahan bola tenis tuh Iya. ini ternyata ada. Iya ini pakai tangan sendiri ya. Iya, di sini dulu, sikut dulu di Saya tuh dulu itu bisa saya tahu ya. Saya pelajari beberapa striker. Bagaimana tipenya dia pelari cepat, bagaimana tipenya dia punya skillful, bagaimana dia punya headingan bagus. Saya punya pelajari mereka. makanya bisa lebih cepat baca duluan. Nah, itu saya bilang. Ini yang mungkin para pemain mungkin harusnya mungkin belajar seperti itu Bang ya. Bagaimana tipe-tipe karena saya belajar pun dari senior. Karena kan salah satu masalah kalau di tipikal mainnya Bang Firman adalah bola-bola atas kan. Ya. Walaupun memang ada pembunuh Iya. dua tembok atau Iya. dua pohon di kiri kanan. Iya. Tapi kan kalau bola jatuhnya itu pas di yang posisinya Bang Firmansyah itu gimana tuh mengatasinya? Ya, timingnya aja pas ya. Timingnya, Kapan timingnya aja. Yang penting timing ya Timing atau yang jahil penting. kayak BP tadi itu iya. ya. Timingnya yang penting. Saya tinggi nggak terlalu tinggi, Iya, tapi saya bagaimana bisa lompat tinggi di saat apa? Timing yang pas. Harus pas ya. Harus pas timingnya. Itu. Dia punya lari cepat. Nah, timingnya bagaimana sih bisa masuk ke dalam ke arah larinya dia. Iya. Jadi harus bisa baca dia ke kiri apa kanan nih. Betul. Kalau lawan Kurniawan gimana coach? Hah? Lawan Kurniawan. Ini yang itu- slow membunuh Ini nih. didikan Itali kok soalnya Ya, coach. slow tapi membunuh. Sepak bola Itali bos ini bos. Itu licik-licik juga itu. Diajak ngobrol, dia pergi langsung dia lari dia. Iya betul ya. Iya tuh, ajak ngobrol dia lari tiba-tiba dia itu. Pintar juga tuh. Tapi saya bilang ada yang lebih kuat screen bolanya ya Indrianto. Kuat screen Indrianto bola. Nugroho. Betul. Oh ya, holding ballnya. Holding bolanya. Dia screen bolanya, dia tahan bolanya pintar dia. Susah untuk ininya.
So ambil ya. Ambilnya susah. Ban kumis aja tuh ditarik. Si Trianto. Ya mau di apa lagi? Iya. Emang kuat emang kuat. orang itu. Kuat. Lihat pahanya gak sih? Kalau waktu dia main dia sama Boy Jati Asmara tuh. Pahanya kayak gak masuk akal. Kuat ya. Kuat banget. Berarti Coach Firmansyah dalam karirnya ya menghadapi striker-striker jago banyak banget yang jago ya. Belum asingnya saat itu menjago-jago Coach. Iya. Oh gila itu striker asing gak ada yang jelek kali. Bagus ya. Saya bilang makanya ya apa bagaimana asing, apa main asing untuk ngambil bola gimana, punya postur tinggi gimana kan itu. Kalau satu lagi tuh keunggulan dari Bang Firmansyah ya, setahu saya ya, sepenglihatan saya itu adalah mengkomando lini belakangnya untuk tetap pada offside trap yang bagus. Itu tuh kan paling mudah di misalnya di Persikota lah. Ya. Berarti coach diberikan kebebasan juga untuk mengkomando di lini belakang karena kan sentral banget tuh di tengah banget kan. Itu emang diberikan kepercayaan apa senior ini melawan gitu masih junior juga gitu nggak usah suruh-suruh. Ya itu kan sebagai saya dulu kan namanya libero atau sweeper masih ada. Nah, itu bagian dari orang paling terakhir. Oke. Orang paling terakhir memang harus komunikasi yang baik dengan dua stopper ini. Nah, itu. Gak canggung tuh. Ya, Gak canggung. Ya Karena saya kan mereka lebih tua kan. Ya memang saya katakan mereka pun akan mengerti ketika di luar lapangan atau dalam latihan mereka ada senior saya. Tapi ketika di dalam lapangan kita sama rata sebagai pemain. Dan tugasnya justru dan tugasnya harus setiap harus tahu mengerti bagaimana tugasnya saya seorang libero seperti apa, mengkomandai lini pertahanan supaya solid seperti apa. Komunikasi yang bagus. Kalau di lapangan nggak ada namanya bang, kakak nggak ada kelanu ya, nggak ada. Oh ya maju offside. Itu Marwal pernah diteriakin sama Coach Firmansyah. Ya pastinya kita saling pernah, pastinya. Masuk itu bola lepas. Bentar ini. Narik dulu belum setrika. Dulu berarti Coach Firmansyah kalau 3 ini paling belakangnya tengah Ya, libero ya. libero, ada libero. Role playing defender. Firmansyah, Haris Saputra, satu lagi siapa biasanya? Ada Ronald Koibur di situ. Orlando juga ya. Kalau asingnya situ ada dulu saya zamannya ada siapa? Ada berapa asing juga situ juga. Setelah Jack pindah ya. Ya Jack pindah. Masuk asing tuh. Oke. Iya. Dan sama Bosco kan pernah juga. Oh Bosco juga pernah ya. Jawa Bosco Cabral Timur Leste. Itu Rock and roll juga tuh. Pembunuh juga itu. Kalau di belakang siapa coach kiper yang paling commanding yang sering marah-marahin ke Firmansyah? Yang rewel gitu. Ya Jepito ya itu tuh. Kadang-kadang rewel juga tuh orang Pito itu. Karena sama-sama di Persikota ya. Sama Persikota. Timnas juga bareng ya. Timnas bareng gitu. Ya kalau di Timnas kita Hendro Kartiko. Hendro Kartiko di Oh, itu masih mulutnya di jahat ya coach. Hah? Mulutnya jahat itu. Ya jahat sih enggak gitu. Tapi saya pernah kena aja sih sama dia. Apalagi waktu itu Coach Firman berarti masih muda tuh itu kan. Iya. Hendro lebih senior. Baru tuh. senior. Dari 97 dia udah main. Makanya kalau ketika saya main ya saya bilang saya dengan ketika momennya saya dengan berduel dengan lawan, saya pastinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan dia. Tapi kadang-kadang tadi saya bilang ketika saya duel itu lagi di timnas tuh, Koteno masih tiba-tiba, iya, saya sulit menghindar gitu. Dia udah teriak dari depan, waduh saya bilang, ya sudahlah gitu. Saya pernah sini. Tabrakan. Bukan tabrakan lagi. Ini bekas pul di sini panjang nih. Dipukul. Pul bola, sepatu naik gitu. Kena kaki ya. Ya, Koteno ya, ingat tuh ya. Karena nahan, Koceno lompat. Kakinya masuk. Saya nahan lawan. Dia lompat naik kan, namanya kiper kan lindungin bola pasti kan naik. Kaki naik. Iya. Dia nggak tahu di situ ada saya. Katanya nggak kelihatan katanya. Iya, padahal gede gini nggak kelihatan. Ya terus kemudian muncul lagi nama Firmansyah di Timnas 2004. Ya. Wah, ini. Persiapan Piala Tiger tuh. Nah, dan itu udah muncul Haris Yulianto, Haris Indarto lah. Itu back kalau bisa dipanggil 12 ya, ada 12 itu kayaknya. Sumpah tuh penuh back. Iya benar lagi. Ini ya, Jack Comboy, Mauli Lesi, Firmansyah, Haris Saputra waktu itu diproyeksikan jadi back juga. Haris Indarto, Haris Yulianto. Ada 6 orang waktu itu. Aples udah nggak dipanggil tuh, ganti Ortisan waktu itu kan. Kirinya Ortisan ya. Iya. Nah itu 6 orang tuh. Itu kalau bisa dijajarin panggil banyak banget itu. Di luar masih ada tuh back.
Iya, Iya, maksudnya di luar ini aja masih banyak. Iya, terus kemudian waktu itu berubah-berubah tuh. Iya. Lini belakang tuh kadang di match pertama main si A, si B, si C. Besok lagi berubah tuh. Iya. Sama Peter Witt kan. Iya. Diganti-ganti gitu. Kadang Jack Comboy sama Mauli Lesi Firmansyah, kadang Aris Indarto, Aris Yulianto kan. Tim lengkap sih itu emang. Tim lengkap. Tapi kan banyak sekali cedera tim ini gitu. Iya. Itu melihat 2004 itu Iya. tim itu gimana? Tapi ketika 2004 itu Peter datang, saya bukan prioritas buat dia. Betul, ya. Bukan, Iya. bukan prioritas. Iya, Saya datang, saya ikut seleksi ya, saya dipanggil gitu. Saya sempat dicadangin. Betul. Saya sempat nggak pakaian di atas ketika lawan apa? Lawan Korea atau apa dari bantu? Uji coba. Uji coba. Oke. Betul. Iya. Nah ini saya belajar dengan Peter juga. Saya belajar bagi pengalaman sejauh mana sih bagaimana Peter ini. Ya. Saya waktu dulu tuh ada namanya regulasi ketika liga main, pemain timnasnya dipanggil itu biasanya ada 2 atau 3 pemain. Iya, 3. Ya enggak? Iya. Nah, kalau 3 pemain, 2 boleh diambil, harus tinggal 1. Kalau dipanggil klub, kalau klub mau pakai. Tapi kan kalau saya 1 orang. Persikota waktu Persikota saya cuma saya doang. Sisanya udah nggak ada tuh. Sisanya nggak ada. Saya mau bela klub bagaimana kan gitu. Pada saat itu saya jarang ikut terlibat dalam uji coba. Saya pernah bilang sama Coach Pari kan. Waktu itu di pertandingan Korea, lawan Korea, klub Korea itu. Coach Pari, asisten Coach Pari. Coach Pari, saya mau izin, saya mohon maaf. Kalau memang saya tidak sesuai dengan Peter White, saya dikembalikan klub, saya tidak masalah. Tidak masalah saya. Gitu. Saya kembalikan saja karena klub juga membutuhkan, waktu ada Copa kan. Ada liga segala macam kan, sayang gitu. Jangan man. Nanti saya komunikasikan. Oke, sampaikan tolong. Tapi ketika itu pergi ke Vietnam, kita ada turnamen di Vietnam itu, saya berangkat. Masuk. Ini jadi tanya-tanya buat saya nih. Mau main apa nih orang? Iya, kok saya jarang main dalam uji coba, saya jarang diturunkan, tidak pernah main, tapi saya berangkat ini. Iya. Gitu. Ini tanya-tanya buat saya gitu. Ya, saya ikutin lah. Oke, saya ikutin. Saya juga pikiran udah mau klub aja, mau bantu klub lah main kan. Karena udah kontrak saya juga. Tiba-tiba main sama tuan rumah atau apa, saya nggak main. Nah, di pas game kedua saya baru bisa main. Iya, saya baru bisa main. Waktu itu lawan Kamerun nggak salah itu. Kamerun cuma menang 1 itu. 1-0 yang Kamerun. Oh, iya. Kamerun. Oke. Kamerun tapi main di sana. Iya. Kamerun di sini 1-0 juga. Iya. Sana sama. Tahu, iya. Iya. Kalau Peter White itu dia setiap game itu ada namanya best player. Dia akan kasih itu $100. Peter White. Waktu pas lagi itu saya dapat itu, pas lagi tahun itu saya dapat. Saya dipanggil dengan Peter. Yang lain pergi. Dia ngomong apa? Saya tahu informasi bahwa tentang kamu. Katanya kamu begini bagus baik kata macam. Tapi bagaimana saya pengen tahu mental kamu bagus apa enggak. Begitu. Jadi cuma dites mental nih. Tes mental ya. Astagfirullah, saya bilang, wah ada rasa kesal dari gimana nih ya. Iya, tapi dilatih mental itu saya. Saya pengen tahu mental kamu katanya. Bertahannya sejauh apa ya? Nah, itu. Ini kadang-kadang kurang ajar juga ini. Orang Inggris ini. Iya, kurang ajar. Tapi itulah makanya dia welcome sih sebenarnya. Bicara welcome. Iya. Tapi dia objektif belum. Tapi itu back lain juga ada yang duduk di tribun atau semuanya udah dapat giliran main nih? Dapat giliran main. Udah dapat semua tuh. Iya. Saya namanya dulu kan kalau seleksi kan namanya udah duduk, namanya udah duduk manis, jarang pakai jersey, udah siap-siap lah itu. Udah gak akan ke bawah tuh. Iya. Udah kemas-kemas packing kan ya, udah kan gitu. Tapi ketika itu beliau enggak. Saya tahu kamu katanya informasi dari Wata Galaman bagus baik katanya. Tapi saya pengen tahu mental kamu bagus apa enggak. Dari situ saya wah ini main tuh sama dikasih main Galaman sering dapat $100 itu. Iya.
Sampai dibawa ke turnamen itulah. Sampai tuh AFF. Piala Tiger ya dulu Tiger ya. segala macam. Piala Tiger pertandingan pertama justru Coach Firmansyah yang main ya sama Jack sama Main, Pauli Lesi ya. Itu- Trio Persikota kembali tuh. Itu ini ya. Iya maksudnya Persikota Persipura. itu ya. starting back yang baru ya di Indonesia di timnas. Karena biasanya kan nama-namanya itu aja sebetulnya kalau untuk back Ya, itu di kan turnamen itu regenerasi ya. kan? Regenerasi. Turnamen itu muka barunya cukup banyak. Banyak ada, banget Errol. ada Boas ya di depan. Boas Errol. Ada Jakombo itu baru dikasih IJK akhirnya dipanggil. ya Betul. Ilham. Iya. Ya itu. Tapi kan pada waktu itu permainnya berubah. Iya. Ya. Iya. Oh iya benar. Atmosfernya luar biasa. Oh iya, atraktif. Menyerang terus. Kita bisa bantai Vietnam di kandang Vietnam 3-0. 3-0. Kita bikin itu dia Comeback stadion. sama Malaysia. Iya, comeback Comeback. Malaysia. Iya. Tapi pas terakhirnya karena kita pemain belakang kita tukang angkut semua kartu-kartu semua akumulasi. Merah, Pak. Itu makanya saya bilang tim ini masalahnya cuma di cedera sama kartu. Bukan. Itu didikan liga itu. Liga-liga yang tadi tuh. Cedera sama kartu banyak banget. Iya emang. Di akhir-akhir ya. Iya, Di Coach akhir. Firmansyah Iya. juga sempat cedera di turnamen itu kan? Atau enggak? Enggak, saya enggak. Karis kartu Karis. Enggak, cuma di rolling aja ya waktu Rolling. itu ya, rolling sama Iya. Aris Sindarto Betul, ya. yang Aris Sindarto. Di situ. Coach, lawan Malaysia kenapa kepleset? Ditekuk. Di sana di Bukit Jalil lo inget gak gol pertama Malaysia? Ngik. Iya. Zut. Itu maka ada Itu mau baca ada, kan? Sebenarnya iya. mau baca bola. ada ya tadi ya, ada kejailan dari striker tersebut gitu. Oke, saya bilang jahil. Oke, nanti saya bilang nanti kan gitu. Oh dia jahil. Jahil. Ya. Waktu di Bukit Jalil ya. Bukit Jalil. Yang hampir kita udah pasrah Ya. lolos tuh. Tapi Tapi di kita match pertamanya coach nggak main kan? Yang melawan Malaysia. main. Apa main juga ya? Main juga. Yang di Indonesia itu. Iya. Main. Leg 1. Pokoknya pokoknya rolling lah belakang Rolling, itu. iya. Iya benar. Bayangin Tengah ya, juga rolling. saking banyaknya back di situ dan semuanya bisa jadi pemain utama. Itu formasi Peter Witt yang 4-2-4-4-2 diganti jadi 3 back di Tiga. belakang. Iya. 3-4-3, 3-5-2. Iya, padahal Gua kadang bingung posisi Maulai Lesi di mana kadang. Padahal dia datang itu dengan formasi baru kan. Iya. Kita bermain 4-4-2 Iya, Inggris. Inggris. Ternyata karena backnya bagus semua. Hari Saputra geser ke atas. Iya. Di DM. Iya benar bagus itu bagus semua. Bagus semua itu, bagus semua. Back sayapnya juga bagus banget tuh. Errol ada, Ortisan Iya, ada. Ortiz. Terbaiknya kita di Bukit Jalil ya coach itu. Wah itu ngeri itu udah kalah 1-0. Itu makanya final kita di lawan Singapura. Ya tadi pemain kita banyak kartu Cedera, kuning, kartu akumulasi, cedera segala Boas macam. cedera ya. Buah cedera kan? Iya. Kurniawan yang turun ya. Oh, iya, Iya benar. Kurniawan yang turun di final. betul. Padahal itu dari awal itu, Boas IJK di belakang. LA Di Boy. belakang udah nggak tahu lah siapa tuh, udah semua main. Iya, Semua ya, semua dapat. Hamka masuk Hamka. Hamka kayaknya Hamka enggak. Ada. Hamka udah ada di tim Lupa itu. gua, Kayaknya lupa. belum deh. Hamka tuh kayaknya sebelumnya di Piala Asia deh, yang 2004 juga. Belum ya. Kalau Aris ada Aris Sindarto ya. Iya. Harus ada ya. Aris. Aris Sindarto sih, Aris Sindarto itu rolling Tetap semua aja tuh. itu jagoan-jagoan liga semua itu. Ya, Di liga Iya. terbaik memang. Karis gantiin Mauli Lesi. Iya. Waktu itu. Karis Les itu posisinya apa sih coach dulu? DM apa di Sebenarnya posisi dia center back, stopper. center back? Oh stop. Iya, karena tadi tugasnya dia mematikan playmaker dia, ditugaskan di Malaysia untuk main di DM. Oke. Ya kalau Malaysia kan dia kalau misalnya suruh tugas matikan sama dia, kemanapun sama dia diikutin itu. 2002 masih ingat ya. Muhammad Mauli Lesi. Iya. Melakukan Firman. Komboy di sebelah. Selalu Rambut. flamboyan. Iya, dekat rambut kan. Ini kayak mau bunuh orang. Satu di samping santai. Satu ini kan kayaknya. Sebelah kiri Ortisan jaga-jaga kalau adiknya dihajar. Adiknya dihajar, saya maju. Iya. Tim apa? Tim bunuh ini, tim pembunuh. Depan dikit Samsul siap tempur. Ada Samsul Hairudin, Hari Saputra. Walaupun flamboyan dikit lah Hari Saputra. Popon. Pon Hari, ya Allah. Kapten. Ini Bang Firman depan. masih ada Bang Firman belum main. Iya. Belum Buset. kurus kalau masuk. Kurniawan ASEAN striker itu. ASEAN striker tuh gila ya. Tapi merasa 2002 dengan 2004 bedanya secara tim apa? Lebih bagus mana lah menurut Coach Firmansyah? Kalau secara tim ya karena kan 2002 kan Eropa Timur. Iya. Kalau 2004 ya Eropa Barat. Ya. Ya, kalau Eropa Timur kita lebih banyak ke latihannya Fisik. Fisik ya. Ya endurance ya. Oke. Kita lebih banyak naik gunungnya, lebih banyak patok-patokannya. Tapi kalau di sini kita 2004 kita lebih banyak dengan taktik. Itu. Oke. Itu yang lebih banyak karena dalam sepak bola
kita harus happy kata Peter Wade. Jadi kita lebih banyak berpikir di sini. Banyak mencari solusinya, mencari opsinya di situ. Cari solusi siapa? Pemainnya. Pemainnya harus cari solusinya, opsinya gimana, pilihannya mana, kan gitu. Harus banyak pilihan. Oh, Wid bilang ke pemain. Ya kita harus memusuhkan mana yang lebih baik, mana yang lebih efektif. Kamu lihat teman mana lebih efektif, mana teman kamu yang tidak di pressing, mana yang di pressing, kamu harus lihat. Oh, dia nggak nyuruh ya? Nggak nyuruh. Dia kasih pilihan ke kita. Kasih pilihan Berarti ke kita. scanning bola dan lain sebagainya itu tuh Peter Wade banget ya. Peter Wade. Kalau Kolev lebih Ya, kekuatan. lebih ke fisikal, lebih ke ya sepak bola Liga Inggris dulu lah. Kick and run kan. Iya. Pantas Jack sama itu diganti dengan yang lebih kalem kayak Aris Sindarto, Haris Yulianto gitu ya. Itu Maman udah masuk tim itu belum ya? Belum baru 2007 Maman. mulai main. Baru masuk ya. Pas ribut di Jukit jalur sebelah kanan, Coach Firmansyah ikut nggak? Yang bos dihajar Ortison Dotong. Iya. Itu Saya kan di belakang juga. Saya sempat lari juga kan. Oh, ikut juga, mau ikut Iya, nih. lari untuk bukan lari untuk mau ini kan. Mendamaikan aja. Yang Bang Popon Iya. damai. Karena kan Ortiz kan wah langsung ini kan. Karena kita lagi mau ngejar nih ya. Betul, iya. Kalau enggak bahaya tuh. Karena Ismed ya. Oh, emang ini Iya. Iya kan? terbaik coy. Ini ngeri itu timnya. Iya, tapi sering itu udah belakang itu Diganti-ganti. terus, diganti-ganti. Iya. Ganti-ganti. Terus. Lihat momennya, lihat lawannya siapa kan gitu. Tapi kita juga ya mungkin pelatih sudah tahu lah sesuai kebutuhannya. Iya. Karena cadangan sama inti sama nih. Iya. Levelnya sama bagusnya, Betul. sama semua. Set depan aja Kurniawan sama IJ kayak rotasi itu dua-duanya ganti. Iya. Iya kan Kurniawan di bench, Iya. IJK yang main kan Iya, sama Boas sama satu lagi LA Boy kan. Eli. Iya. Bener. Ya sakingnya dia rotasi itu, sakingnya sudah melakukan itu, semuanya pernah kartu semua. Final, puncaknya di final tuh. Jadi didikan liga ini fix liga ini yang bikin Sangar. Akumulasi ya. Siapa yang main? Jadi kan ya hari jadi ya. Jadi main itu gara-gara akumulasi Akumulasi. itu. Orang akumulasi. Pemain-pemain yang inti bagus-bagus tadi bilang tidur. Istilahnya nggak pakaian Karena kartu. karena kartu. Iya. Banyak di final tuh kartu. Banyak kartunya. Cederanya juga banyak. Ya, cedera banyak. Iya. Iya. Nah, waktu after 2004 setelah itu kan runner up tuh ya. Iya. Kita sekali lagi ya. Iya. Walaupun Sebelumnya bukan penalti ya. ada ini Mat Piala Asia dulu tuh yang 2004 juga yang di Qatar. Iya. Oh iya benar ya. Ini Firmansyah masuk juga tim. Itu di duluan baru abis itu Iya, nah, ujungnya AFF. AFF. Ini kan Desember. yang Kolev dicopot ya. Iya. Abis itu baru Iya, yang masuk ke Peter Wade. Yang Aliudin masuk di sini Iya, di tim. iya. Alex Pulalo itu juga kartu mulu itu turnamen. Alex Pulalo belum kartu merah. Iya. Itu masih sama Kolev ya waktu itu ya. Kolev. Masih kok Iya, yang karena gagal di situ kan Kolev dipecat kan. ya, yang Piala Asia. Iya, betul. Iya, Piala Asia 2004. di Beijing. Iya, yang kita Iya. kalahin Qatar. Kita menang dulu. Kita lawan Bahrain. Menang lawan Bahrain. Yang waktu itu pelatihnya ini Tosier. Philip Tosier. Yang Budi gol sama BP Ya, ya. betul. Bahrain ya, Bahrain. Qatar coach, kalau Bahrain yang di Jakarta. Dan Jakarta 2007. Qatar banyak. Qatar ya. Oh, Qatar ya? Tuan rumah. Wah. Saya lupa ya. Iya, yang- Tapi yang saya ingat Philip Tosier. Bahrain yang pertandingan terakhirnya. Oh iya. Oh Kita kalah itu. iya. Nah, ya, Qatar. Kita main pertama menang 2-1. Iya, itu yang Ya, akhirnya lawan. selebrasi. Oh iya, foto saya juga ada tuh. Ada. Masih ada ya. Iya, Ya, 18 juga lagi ya. tuh. Heeh. Kayaknya Iya. 18 nggak pernah ada yang pakai lagi apa selain Sekarang ada. Kan karena sekarang dulu tuh nggak boleh pakai kalau Firmansyah. kalau masuk. sekarang kan harus tidak boleh nomornya besar Kalau apa? di Kalau timnas. Ah? Di timnas kan dia harus berurutan, pasti nomornya pasti ada yang pakai gitu. Kalau dulu tuh 18 sudah. Nah, tapi sekarang biasanya kalau back itu ya 45, nomor-nomor kecil 3, kan. 45. Iya, kayak gitu. Tim itu juga cukup baik coach. Di mana? Tim 2004 yang Piala Asia itu. Cukup baik sih, Qatar. cukup baik sih. Makanya ya waktu itu ya kita sempat kita buat kejutan kan dengan mengalahkan Qatar itu di Beijing itu. Walaupun penyambutannya tidak bagus buat kita. Ya kita dianggap sebelah mata mereka gitu. Ya Indonesia kan kita bantai kan kita segala macam, tapi kan akhirnya enggak. Philip Tosier pulang. Iya, Iya. Dia udah sering dipecat. Pas lagi itu kan satu apa lima dengan saya. Satu lift. Satu pas selesai pertandingan itu kan. Ya, saya diam aja kan dia bilang. Ya, padahal itu pulang langsung gitu dia tuh. Sudah dipecat ya. Iya. Tapi kan di sana penyambutannya kita ya beda halnya dengan negara lain, besar lain. Iya, ketat sekali sananya.
Ini berarti timnasnya langganan banget ya. Langganan. Nah makanya yang saya mau tanya kan after 2004 itu Ya. Piala Asia terus kemudian Tiger. Abis itu kan ada masalah-masalah fisik lah. Ya. Muncul dari seorang Firmansyah Iya, tuh. Waktu masih di Persikota Ya, ya. Waktu itu abis itu cedera Iya, iya. ya cedera dan Cedera itu dia bukan di 2004. sebelumnya. Saya 2007, 2007. Pokoknya yang kambuhan abis itu kambuhan itu kan. Nggak, Cedera pertamanya tuh di 2000 berapa? Saya cedera pertama di 2005, 2006. 2005. Itu sesudah double winner Sriwijaya apa belum? Sebelum. Ini cedera dulu ke Sriwijaya, cedera lagi kan? Saya di Sriwijaya, timnas. Pokoknya saya cedera itu di Piala Asia tuan rumah 2007. Oh itu Itu udah Sriwijaya. Sriwijaya. udah double Double winner. Yang sebelum Sriwijaya itu di Persikota masih kan? Iya. Saya 6 musim di Persikota kok. Iya. 6 musim Lima, Persikota. Iya. Kenapa pindah ke Sriwijaya? Saya bilang saya karena normal lah. Kita seorang pemain kan pengen apa sih di liga ini kan? Targetnya kan pasti pengen juara, pengen megang piala itu. Timnas sudah pernah ya. Ya timnas ya alhamdulillah sudah pernah. Makanya di timnas ya alhamdulillah saya bilang saya dari 2002 itu sampai ke 2007 itu ya dipanggil terus kan. Dari pelatih Van Kolep, dari pelatih Peter Wet, dari pelatih Sergi Dubrovin sampai ke Peter Wet sama balik lagi ke Kolep. Nah di 2007 itu ya saya mengalami insiden uji coba dengan legend asing. Saya kena itu di Solo. Ini buat persiapan yang 2007. Siapa 2007? Oh berarti 2007 tuh Tuan rumah 2007. Kakak Boas dan Firmansyah korban TC Ya. cederanya gitu maksudnya karena Sebenarnya banyak sih yang korban TC yang cedera juga gitu. Iya. itu kena apa coach? Saya kena meniskus lutut kan? Lutut Iya. ya. Yang di 2005 itu yang di Persikota itu kenanya di apa? Lutut juga. Kalau di Persikota itu lutut tapi nggak terlalu parah gitu. Oh, Iya. Karena saya ya sebelum Sriwijaya itu ada satu kali sehingga ada sekitar karena kan ngikutin banget Persikota tuh. Ada sekitar 3-4 bulan Firmansyah hilang tuh. Cedera. Kalau di Dan itu beritanya kan cedera Ya, lutut juga. kalau di Persikota itu cedera biasa saya. Itu nggak merasa kayak Iya, 2007. kayak 2007 itu. Oh berarti pas ke Sriwijaya pun masih fit aja ya. Fit aja, fit nggak masalah dengan lutut, aman. Alasan pindah ke Sriwijaya adalah pengen mendapat gelar. Ya pengen apa gelar pastinya. Dan ada Gitu. Coach RD. Coach RD sih. Siapa yang minta Coach RD lagi? Hah? Yang minta pindah Coach siapa? RD Hah? lagi, Coach RD. Ya pastinya ya tadi saya bilang ya saya pengen juara lah gitu. Saya sudah tapi pindah pun ke Sriwijaya itu ke Persikota itu dengan baik-baik lah. Saya komunikasi dengan baik dengan pemilik kan, dengan manajemen Pak Haji Wahidin Halim waktu itu. Saya bicara dengan ke rumah datang ya baik-baik ya ingin menjuara lah. Oke. Kalau misalnya Persikota pengen juara, saya mungkin saya nggak pindah. Tapi kalau Persikota waktu itu ya di saat itu yang penting bertahan, ya saya waktu itu ya udah apa ya pengen merasakan lah. Dapat juara ya. Dapat juara waktu itu ya Coach RD menawarkan itu. Oke. Visi Gitu. untuk juara di Sriwijaya. Iya, padahal ada beberapa tim besar pun yang menawari saya, hampir saya ke Persib Bandung, hampir saya ke Persija Jakarta. Itu. Tapi di sana kan lagi project mau juara Ya, di sana ada proyek pengen juara. Tapi yang jelas waktu itu ya Coach RD. Saya melihat Coach RD gitu. Akhirnya mimpi masa kecil waktu seleksi DBA Cukai kesampaian nih sekarang. Iya juga. Di Sriwijaya ya. Dulu kan sempat seleksi Ampir. Iya, Oh itu berarti itu coach apa tanda-tanda dulu. ya Suatu saat kamu akan bergabung dengan tim ini. Ini tuh kenapa? Iya. Double winner. Tapi kan di situ udah ada Karis, udah ada Renato Elias, udah ada back nggak? Ada Bobby juga gak sih? Belum itu setelahnya. Bobby belum Aku pikir setelah justru pas waktu cedera yang ganti justru Bobby Satria enggak ya? Enggak. Persita lagi Setelah ya. Dia masih Iya, di Persita itu ya. yang ganti itu Aprizal tuh. Amriza. Bukan Umain Tapi- Nailo. Bukan Amrizal yang satu yang tinggi. Amrizal lima. Amrizal lima, ya. Amrizal. Tapi kan gabung Sriwijaya juga itu anak-anak Tangerang semua juga kali. Band-band. Bebe. Iya kan tim-tim Iya. Coach RD kan. Iya Iya, betul.
Bawaan coach RD semua itu, Ya. tim itu tuh. Yang pilih coach RD Leng semua. Lolo kan Leng gitu. Lolo. Iya Yang situ. dari Persipura Iya. bawa Jahrahan ke kan, situ. bawa Iya. semua. Tapi menurut coach Erda tim itu memang awalnya tidak diproyeksikan juara sih. Nggak sengaja juara gitu tiba-tiba. Betul. Tahun itu memang ditargetkan hanya untuk persiapan untuk ya istilahnya 4 besar lah. Musim depannya baru. Musim depannya baru kita akan juara. Tapi ya sambil berjalan, tengah jalan kita menang-menang terus ini. Konsisten dulu. Iya konsisten terus di kandang maupun di tandang. Iya. Menang terus tadi sampai kita kan separuh musim itu udah juara satu musim. Barulah mulai jadi prediksi wah tanggung lah. Mungkin dengan hasil kayak gini ya harus konsisten lagi. Bagaimana caranya tadi? Bisa gak kira-kira double winner dengan kan waktu itu ada Copa juga Copa. kan? Ada Copa. Nah, itu kan ya bagaimana Yang kalian Persipura ya? Ah, Ingat saya. tapi tanpa penonton waktu itu ya. Tanpa penonton. Iya, Betul. tanpa penonton. Semuanya di GBK ya. Iya. Yang juara 2007 itu yang finalnya lawan PSMS bukan sih coach? Finalnya lawan 2006. Kalau yang final di Jalak itu coach Farmansyah udah nggak ada ya? udah nggak ada. Oke. Udah nggak ada. Pokoknya di final tuh di GBK. Ini yang Copa ya? Ya, Copa. Oh, yang Copa. Kalau yang Liga tuh nggak ada finalnya. Yang Copa itu si Persipura yang lawan PSMS. Iya. Baru habis itu Persipura masuk, Sriwijaya lawan Arema kalau nggak salah ya. Ya. Masuk lagi, nggak tahu Arema atau apa tuh. Pokoknya ada 4 tim di situ. ketemu Persipura. Persipura. Kan cuma 4 tim tiga tim yang tim. ini langganan Copa semifinal Persipura, Sriwijaya, Arema udah. Iya. Kan rusuhnya pas semifinal tuh. Iya. Persija lawan Persipura kan? Iya. Rusuh kan itu. Tanpa Jadinya kita tanpa penonton tuh finalnya. Gimana rasanya akhirnya juara terus double lagi? Ya, saya bilang ya ini prestasi yang mungkin terbaik ya buat saya ya. Bisa double winner, bisa juara liga dan juara Copa. Ini yang paling saya rasakan tercapai juga. Iya. Ya, nanti ya selama ini. Nanti ya pastinya kan masih gitu. Cuman saya belum pernah merasakan predikat namanya dari the best player nih. Nah, ini yang mungkin yang jadi belum kesampaian ke saya. Oke. Gitu. Oke, itu habis itu yang karena cedera itu Ya. tadi mulai kambuh. Ya. Kambuhan tuh ya, Ya, lutut tuh, lutut. Ya. Itu memang tanda-tandanya udah ada atau memang itu kejadian langsung aja waktu itu? Kalau tanda-tanda ya sudah ada. Sebelum saya kena dengan uji coba Liga asing, saya juga udah merasakan di setiap lagi tes saya juga udah merasakan Sakit-sakit ya. sakit-sakit bagaimana udah treatmentnya sakit-sakit gitu. Tapi waktu itu collab ya pokoknya harus ada ikut dalam tim. Ya saya sudah pernah izin ikut collab bahwa saya tidak mau ikut, tapi dia terus ikut memberikan kepercayaan saya harus ikut. Itu pas tes itu seleksi ya. Ya, seleksi. Makanya kita lama dulu hampir pernah di Makassar 1 bulan, di mana tuh di Batu, di segala macam, kita udah lama juga itu. Ya karena memang waktu itu latihannya ya endurance kan, lebih banyak lompat ya. Dan bukan saya aja yang cedera lututnya. Mukti pun cedera lutut ACL kan. Oh, Mukti kena di situ. Pernah juga dulu di Batu kan Malang itu. Oke. Karena liganya lagi keras-kerasnya. Iya 2007 ya benar-benar. Liga kartu merah. 2007 soalnya 2 agenda juga tuh sama AFF juga. Sama AFF. tahun Ya, Ada ya. Copa juga kan. Ya, Waktu itu Copa pemain juga. kan harus di 2 kompetisi kan. Betul. Dan tim-tim besar juga Champions sama FCK. Iya. Jadi jadwalnya memang padat waktu itu. Padat pasti. Tapi bagus untuk Liga Indonesia. Iya. Sekarang mah 1 aja ESL doang. Iya ada. Iya. Iya kan, cuma Liga Utama aja nih yang dipikirin. Nah, sekarang udah lisensi Pro A. Apro. Pro. Apa mari kita sama-sama membangun Persikota lagi? Pemerintah Iya. Kota Tangerang ya, Persikota. Nih, Ini Mawan mau ambil alih nih. duitnya tidak cukup. Kakak Prilly atau Konsina enggak? Udah enggak tapi. Udah enggak. Udah. Iya. Ya harusnya kemarin Valdo menang tuh waktu wali kota. Pemilihan wali kota kita bisa langsung ambil Iya. alih tuh. Tinggal Iya, ketemu. Valdo, Persikota udah. Kita yang ngurus aja, Anda gak ngerti bola juga. Terus dengan lisensi Pro A adalah ya di Indonesia berarti lisensi tertinggi lah ya untuk pelatihan sepak bola ya. Ya. Punya mimpi apa coach? Yang jelas ya mimpi saya bisa
ingin melatih klub Liga 1 ya dengan apro saya. Tapi kita kembali lagi ya mungkin untuk saat ini pelatih Indonesia masih belum dapat kepercayaan untuk bisa megang Liga 1 itu. Tapi ke depan mudah-mudahan bisa lah untuk berderet dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga 1 ini. Udah juara di usia muda juga ya di timnas ya sama Coach Bima ya. Ya, sama Coach Bima ya. Kita ya alhamdulillah saya masuk di nasional tim dengan bersama Coach Bima itu sekitar 5 tahun lah. Dari zamannya Marcelino sampai ke zamannya sekarang Arkan Kakak ya sama dulu main sama bapaknya, sekarang ngelatih anaknya. Iya. Iqbal CS kan gitu. Iqbal Gujangge. Ya, Jangge CS. Udah pernah di Piala Dunia juga ya berarti U17. Ya. Oh, ini kenapa? Rezeki juga itu. Kenapa bagus terus ini jadi pelatih bagus, jadi pemain bagus nih tim nasional. Enggak lah. Oke banget. Saya kalau misalnya saya tuh nggak sembarangan gitu orang. Saya nggak sembarangan gitu lain orang. Dia sama ini sama Coach Tommy juga bagus tuh tangannya tuh. Iya, tapi secara Timnas karir, tuh, iya. secara karir agak berbeda tuh. Ya, Dengan Coach Firmansyah. benar. Ya. Dia timnas terus jadi pemain. Sekarang jadi pelatih mau timnas terus juga nih. Dulu ada satu orang juga yang setelah cedera udah nggak masuk di timnas, sudah pergantian tuh Maman masuk bla bla bla. Karena salah bisnis muncul satu nama juga yang mengingatkan saya kepada Coach Firmansyah sebelum cedera. Siapa itu? Robi. 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 Mirip banget terus kemudian baru ini lagi Ridhonya nggak perlu lari banyak-banyak. Cuma lihat aja ini orang mau lari ke sini udah tahu tak gitu. Kakinya udah jalan aja tuh udah. Jadi 1 lawan 1 dia kayak nggak gerak kan. Nah, Coach Firmansyah kan dulu gitu. Sama ngatur. Wait, pemukul handal dekat. Sama ini kalau gue ingat Coach Firmansyah long ballnya. Iya, ball playing defender. Bahkan sebelum Conte menemukan Leonardo Bonucci, Indonesia udah menemukan Firmansyah dengan gaya main begitu. Iya. Dari belakang biarkanlah Celini dan Barzagli yang urus itu masalah penyikutan, sliding. Saya fokus di bagi bola sama 1 lawan 1. Tugasnya Firmansyah. Firmansyah itu emang keren gitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk sebagai pelatih kepala ya untuk klub Liga 1 ya. Ya, betul. Tapi sekarang jadi instruktur coach. Sekarang saya diperbantukan di instruktur, coach edukator. Nah, instruktur apapun. Pelatih. Iya, maksudnya lisensi apapun. Lisensi D dan C. Saya mau ikut itu kebetulan. Iya. Coach lebih passion di instruktur apa di ini karena ini ada dua jalur berbeda nih coach nih. Saya sih sebenarnya pengen fokus di masih titik-titik ya. Pengen juga ya. Iya. Tapi secara pengalaman saya ingin melatih gitu. Oke. Sejauh mana sih keilmuan saya yang saya terapkan di dalam sebagai pelatih gitu. Yang selama ini ya tadi saya baru kesempatan itu untuk dilatih di Liga 3. Liga 2 hampir, Liga 1 belum. Baru kemarin ya hampir juga Liga 1. Tapi ya belum rezekinya saya gitu. Ya, tapi ya sekarang ya diperbantukan di development jadi coach edukator sekarang. Coach edukator ya. Ya, karena saya alhamdulillah sudah memiliki sudah ada sertifikat dari FIFA untuk pathway D license. Gitu. Wah, segala dikejar coach ini keren banget nih. Tapi coach tolong jangan lupakan air kami di wilayah Bekasi. Oh iya. Edukator orang komplain air nggak ngalir, veteran rusak. Iya. Kalau lagi di FIFA. Tapi PDAM juga pasti sudah memberikan izin ya. Alhamdulillah. Pasti udah berikan. Direksi semuanya memberi support saya alhamdulillah. Oh iya, ya langsung support lah ini. Enggak apa-apa, kita minum air dari dari minimarket dulu aja gitu. Coach tapi kan Coach Firmansyah udah dilatih oleh beberapa pelatih bagus bahkan ya gitu. Kolev 2 kali. Terus kemudian Coach RD 2 kali. Peter Witt Benedolo. Bendol juga iya. Dari semua ini yang paling ini ya. Iya. Yang kira-kira stylenya akan kira-kira sama. Tuh, atau yang Coach Firmansyah favorit gitu dalam kepelatihan itu yang mana coach? Ya kalau misalnya ini yang saya lihat, yang makanya saya di panutan dia Coach RD. Oke. Dia nyaman lah, nyaman, jadikan nyaman ke pemain segala macam supaya lebih kekeluargaan.
gitu, melihatnya seperti saya gitu. Tapi ya saya kan sedikit merubah paling, karena dalam pelatih itu pun tetap tanggung jawabnya besar, besar sekali. Karena apapun itu pelatih bagaimana bisa meracik tim supaya bisa lebih baik untuk bisa menangkan pertandingan. Kalau strategi lebih condong ke siapa? Secara permainan. Kalau strategi ya untuk ini saya lebih senang juga, total football juga senang. Oh, suka menyerang juga. Menyerang juga. Ini kan back menyerang. Style of play berarti nggak akan defense banget low block gitu ya. Ya sekarang dengan trennya sekarang kita harus bisa mengimbangi bagaimana kita juga untuk defense kuat juga. Karena semua harus bekerja, bisa menyerang dan bisa bertahan. Ya, transisinya ya. Iya, transisinya. Maupun di depan maupun di tengah maupun di belakang harus sama bisa melakukan defense maupun menyerang itu. Itu aku muta banget. Ya gue mau tahu. Seri mulu tapi itu mah. Ini kan untuk memenangkan pertandingan. Makanya karena seimbang kan depan dan belakang seri. Ketika gue kan gitu sistemnya. Pokoknya semua bisa menyerang dan semua harus bertahan. Back bisa jadi penyerang, tapi hasilnya yaitu seri. Karena sama. Juventus seri mulu soalnya. Tapi kalau ketika waktu main patokannya siapa? Pemain idola mungkin gitu, gaya mainnya itu cenderung ke siapa, coach? Saya kalau untuk idola dulu saya melihat Laurent Blanc. Prancis. Ya, Prancis yang Inter back Milan, modern itu. Dia bisa kapan dia menyerang, dia bisa naik juga kapan. Fisiknya kuat tapi main bolanya oke Mainnya juga. oke juga. Tapi kenapa coach kalau sebelum main gak nyium Hendro Kartiko? Itu Bartes doang. Hendro Kartiko kan masih ada rambutnya, Bartes licin gitu. Mungkin kalau Mama bisa tahu ciri saya ada tampil di lapangan itu seperti apa coba? Lu mampus. Maksudnya gaya main di lapangan? Ya Ciri-ciri khas apa yang saya lakukan ketika saya di lapangan? Apa ya? Kalau misalnya memang fans saya gitu. Ya tadi yang stretching yang lain ikat Tuh? ini Ada lagi. apalagi ya? Sarung tangan Kos kaki inian, kos kaki putih deker yang di yang digantung. yang warna Iya, putih. di balik di balik kos kakinya. Itu. Apa lagi coach? Ya itu. Oh iya, deker itu kan. Pendek Pendek. itu. Oh iya. Saya pikir kan permainan apa. Kita lebih ke pamer betis ya untuk Pendek kan? Iya, untuk Apa? nakutin lawan. Gantung deker. Iya. Iya benar. Tadi. Iya, saya pasti Sama kan ini ada. kan? Hah? Ini kan kadang-kadang pakai Saya nggak pakai itu. siapa yang pakai ini ya? Bambang, DP. Enggak di back siapa ya? Enggak ada yang pakai tuh ya. Jack ya? Hah? Enggak Jack nggak pakai. Siapa Kayaknya itu? nggak Ada deh. Nah, siapa? Ada. Zaman-zaman itu ya, zaman-zaman 2004 itu, Tiger 2004. Lupa gua. Kalau coach Firmansyah itu Aris siapa ya? kos kaki Aris pendek, iya. Benar, kos kaki pendek. Kos kaki gantung, deker gantung itu udah pasti. Karena saya melihat tadi dengan saya mengidolakan Laurent Blanc. Oh. Emang Laurent Blanc deker gantung. Laurent Blanc kos kakinya pendek. Iya, benar. Coba lihat Laurent Blanc. Iya. Laurent Pemain Inter soalnya saya enggak suka. Pemain Inter soalnya ya. MU. Ya Inter. Saya enggak suka. Mohon maaf. Makanya saya akan perhatikan kalau Laurent Blanc. Laurent Blanc enggak suka. Oh, itu favorit Laurent Blanc. Baik dia di Perancis maupun di tim ya. Ya di tim. Di klub. Saya melihatnya secara sosoknya lah. Ya. Dia bisa mengkomodai semua pemain dengan jadi leader yang bagus. Itu. Gara-gara dia tuh back sebagus Lebov cadangan, Mat. Oh iya benar pendek tuh. Mana? Itu. Kaos kaki lihat. Oh iya, tapi dia enggak ini deker. Makanya. Nah, itu. Tuh, dia enggak kelihatan. Dia pasti pendek. Iya. Dia tuh pasti pendek dia kaos kakinya. Oh ngikut ke sini. Ya. Kadang-kadang saya sering tegur wasit itu, tagin kaos kakinya. Udah naik ini saya bilang. Karena enggak ikut total, dia masih lipat kaos kaki dalam deker Iya. enggak kelihatan. Iya. Deker harus kelihatan. biar duel. Oke, karena coach Firmansyah pelatih, kita mau ngetes di Ultimate Team coach. Apa tuh? Jadi coach Firmansyah kita suruh untuk membuat 11 pemain terbaik versinya coach Firmansyah ketika coach Firmansyah masih bermain. Boleh di liga, boleh di timnas, boleh dengan pemain asing yang pernah ada di sini. Coach Firmansyah bikin 11 pemain. Pernah bermain bersama. Ya. Oke. Formasinya mau gimana coach? Saya lebih suka dengan
Formasi mungkin dulu ya 352 352. ya. Boleh Dulu coach. 352. Nah, kalau dengan 352 CB di tengah. Kan masa banget. Oh jadi Sriwijaya 442 kan ya? Itu coach Firmansyah main sama siapa berarti? Mana? Di mana? Waktu di Sriwijaya. Sriwijaya. Dengan Karis sama Renato. Oh tukar-tukar itu. Ya, jadi saya di tengah-tengah tuh. Tetap 3. Oh tetap 3. 3. Waktu udah cedera baru dirubah jadi 4 back. Nah, dirubah jadi 4-3-3. Jadi pas Iya. Bang Firman cedera, Coach RD itu rubah jadi 4-3-3. Betul. Oke. Di penjaga gawang. Ya. Saya menjaga gawang ini senior saya Hendro Kartiko. Hendro Kartiko. 3 back tengah, 3 back. Nah, ini. Back kanan, back. Pembunuh kanan siapa? Pembunuh kanan ini ya. Saya dengan biasa di timnas dulu dengan Karis Yulianto, Karis Yulianto. Molly Lesi. Boleh nama sendiri juga? Di tengah pasti nama saya. Firmansyah 8. Coach, namanya ada nama panjangnya enggak sih? Cuma satu Firman saja. Oh, beneran Firmansyah aja. Iya. Tapi Coach, entah saya salah ingat atau apa ya. Ya. Pernah nggak pakai nomor 5? Waktu SEA Games. Pertama SEA Games. Saya hafal. Kurang hafal. Pernah kan? Iya. Nomor 5. Pernah. SEA Games pertama itu yang tadi. Pertama masuk timnas. Yang kartu merah itu, Coach. Ya. Makanya saya bilang nggak 2002, udah ada sebelumnya. Ya kalau udah 2002 udah nomor ini ya pribadi. Ya. Ya. Nomor 5 tuh kapan ya? Oh ternyata itu. Masih kurang apa lagi? Mau tanya apa lagi soal Firmansyah? Kan dia Coach Firmansyah mau tanya apa lagi soal Firmansyah? sayap kanan, Coach. Sayap kanan ini saya percayakan dengan band-band berlian. Ben Berlian. Wah, legend Sriwijaya FC. Ya. Sayap kiri Ini ada Isnan Ali. Isnan Ali, Ali. Sriwijaya Coach juga. juga nih sekarang. Iya. Belum kita panggil di sini. Karena Belum. Oh belum. Punya kok. Ada. Oh, berarti Anda nggak mau undang aja. Di tim dia di Barito. Coach Isnan. Dia di tim. Iya. DM. DM ini saya percayakan kepada Marwal Iskandar. Marwal Iskandar. Instruktur nih baru nih. Jenderal Marwal. Marwal Iskandar. Bisa baku pukul di segala stadion gitu. Pemalsuan nama ini. Ya. Betul. CM. Ini saya kasih almarhum Francis Yonga. Francis Francis Yonga. Yonga, Oh iya, Persija Jakarta. Persikota juga ya betul. Ya. Persija juga kan? Iya, Persija juga. Agen. Satu lagi. Ini Francis Wengkang. Francis Wah, Wewenka. 2 Francis ada di sini. Bang Enal. Saya Ah. AM. Bukan Epala striker. Jordan. Epala Jordan. Epala Jordan dan Johnson. Siapa dulu Johnson siapa? Epala itu. Itu Fala Johnson. Iya, Epala Jordan dan Fala Johnson. Epala Fala Johnson Johnson dah. di Persita. Iya, benar. Itu derby tuh antara Jordan dan Johnson. Ingat tuh saya. Nah, ini Leng Lolo. Christian Leng Leng Lolo. Lolo. Almarhum juga ya? Almarhum juga. Ya almarhum. Sriwijaya, Persipura juga. Leng Lolo tuh Persikota. Persikota dulu apa? Persikota dulu. Persikota dulu. Persikota. Itu paketannya Coach RD bawa ke Buset, berarti Persipura. dia di Persikota 19 tahun kali ya? Oh, ya. Emang muda sih. Masih muda dia. Iya, muda banget itu. Iya, itu paketannya Coach RD bawa ke Persipura tuh. Oh, Leng Lolo, Ya, Jendri Lolo. Pitoy, Jendri Pitoy, Marwal Marwal. Lesi, Marwal Iskandar. Leng Lolo di Persikota dulu. Iya. Oke. Satu super sub coach. Siapa ya? Aliudin. Banyak nih namanya. Banyak ini. Banyak ya. Kalau Persikota Zainal Ihwan. Ya. Saya super sub juga. Jenderal Anwar. Zainal Anwar. Zainal Ihwan derby mulu ya. Super Sub Kurniawan. Nova Jainal. Nova Jainal. Geng Garut itu. Ya. Pelatih. Dia udah tahu pelatih mau ditulis RD. Pastinya RD. Benar. Kaptennya siapa Kapten coach? tim ini ada banyak kapten nih. Endro bisa, Firmansyah bisa, Mauli Lesi bisa, Marwal Iskandar bisa. Karis bisa. Francis Yonga, Francis Wewenka kapten semua. Kapten semua sini. Nah, siapa Iya. coach kapten dari kapten ini? Dari kapten ini yang jelas Samil Ali. Oh iya, Coach Firmansyah kapten. biar atur dari belakang. Bro Kartiko mau marah-marah, saya kapten. Firmansyah tuh kalau main kaptennya kayak yang Liga Inggris itu yang kecil. Iya, Main iya. kaptennya Betul. bukan yang tebel, ya kan? Betul Kapten Liga sekali. Inggris. Kaptennya Persikota ini. Oke, di lock atau ada yang mau diganti? Ya di lock aja. Oke, inilah ultimate team dari Coach Firmansyah.
Coach, kami juga yang punya baju kuning. kami juga ada penelpon, ada berapa penelpon? Ada satu penelpon. Ada satu penelpon yang akan bertanya langsung kepada Coach Firmansyah. Oke, yang pertama ada siapa nih? Oke, ini dia penelpon pertama. Halo. Ya, halo. Dengan siapa? Saya dengan Devan. Devan di mana Devan? Saya di Tangerang. Nice, mantap. Password Bocah ajaib nih. bocah ajaib. Bayi ajaib. Passwordnya? Gimana? Passwordnya. Passwordnya seperti 7 the best. Boleh, nggak apa-apa, masih oke. Oke, The best oke. kan artinya terbaik. Iya. Udah itu aja. Kita kan nuntut banyak-banyak sih. Oke, silakan. Devan tanya ke Coach Firmansyah. Ya silakan Devan. Buat Coach Firmansyah, Siap. mungkin buat selama di timnas partner yang bisa jadi bermain dengan tim itu siapa ya? Maksudnya Partner. partner. Ya. Gimana partner? timnya Pendamping. selama bermain di timnas. Selama di timnas. Oh, partner selama di yang timnas. paling enak lah ya gitu. Yang paling enak. Tadi udah dijawab sebenarnya ya. Aris Yulianto. Ada pertanyaan lain nggak? Oh, dulu kalau nggak salah selama saya lihat nonton timnas itu pernah duet sama Coach Novarianto juga nggak sih? Coach Nova. Belum sempat. Oke, belum sempat. Belum sempat. Nah, waktu itu belum sempat, dipanggil itu Kurnova keburu tercoret ya. Iya. Dengan Itu pernah Ivan lihat Kolep. tuh, Peter Witt, Iya, ya. Peter. Ivan Kolep juga. Oh iya. Iya, Ivan Oh, Kolep. Ivan Kulit juga. Mungkin buat pertanyaan kedua, ini masih bisa bertanya lagi? apa Masih, gimana? Boleh. Aman. Oke, buat Firmansyah ini kalau nggak salah dia center back ya, sama saya lihat nonton dia bermain. Iya. Iya. Mungkin buat main di klub, apakah Coach Firmansyah pernah dapat striker yang susah buat ditahan atau diimbangi gitu sama main di klub? Oke. Oke. Siap. Oke. Terima kasih Devan. Terima kasih. Thank you, Van. Oke. Nah, striker yang sulit banget lah. Kayak aduh ketemu dia lagi gitu. Walaupun bukan teman atau striker asing juga nggak apa-apa. Iya. Waktu itu striker dari Persib ya. Beckham Menga. BK Menga ini wah luar biasa ini ya. Iya. Saya sampai ya kesulitan. Karena Iya. saya ketemu Beckham Menga Iya. karena pernah nonton. Emang keteteran. Iya. Oh iya. Tutup bola dia karena badan besar, tapi ya itu tadi saya ada sedikit trik-triknya gitu. Tapi dengan bantuan dengan kiri kanan pengawal saya nih katanya. Ini yang jadi komunikasi yang bagus gitu. Suntik-suntik dikit. Iya, Beckham datang soalnya dia dengan status pemain timnas Kamerun juga kan. Dan masih muda. Betul, Muda betul, banget. betul. Sementara Lincah waktu itu dia, gesit dia. Coach Firmansyah udah senior ya waktu Ya. itu. Tapi itu nonton sih emang. Emang Beckham Menga tahan bolanya Coach Firmansyah. Mundur. Jaga Gonzales susah nggak, Coach? Ya Gonzales bagus, screen ball-nya bagus, dia tuh badannya bagus. Makanya kita harus bisa menghafalkan gaya karakter mereka. Kayak Gonzales kita nggak bisa langsung ambil sekaligus. Kita tunggu timing yang pas gitu. Makanya ketika saya jaga pun dia tidak bisa masuk ke lini pertahanan, dia bisa back pass ke belakang pun kita sudah berhasil. Oke. Itu. Kalau jaga Boas? Jaga Boas, itu Boas makanya dia punya kecepatan nih ya. Kita jaraknya jangan sampai rapat dengan dia. Kalau kita rapat dengan dia pasti kita kalah lari. Jarak 1 meter lah untuk menjaga dia. Tapi kita pancing supaya dia bisa larinya kemana arahnya. Kita tutup kemana arahnya. Gitu. Oh, kita arahin Boas Iya, untuk lari arahin. ke arah Betul. yang paling nggak enak buat dia. Betul, iya. Ah. Kayak gitu. Tapi secara dia punya kaki kiri kanan bagus itu, syutingan bagus, kiri kanan bagus ya. Tapi jarang berdua karena dia lebih ke kiri ya. Betul, lebih kiri. Dia punya kaki bagus ya gitu. Tapi kan secara ini kan dia Boas pastinya individu main bolanya. Oke. Oh iya. Iya. Jadi sendiri aja kadang-kadang gitu. Nah itu saya lebih senang biarin aja dia. Dianalisa tuh coy. Jaga satu-satu. timing aja, Iya, jaga iya. timing. Makanya nggak salah gua. Gimana? Gua udah scouting nih orang lama. Dari SEA Games. Dari SEA Games nomor 5 makanya. Pernah ini nomor 5 di mana ya? Di mana? Oh SEA Games. Benar.
Gimana? Puas sudah didatangkan Puas. favorit lo? 1 jam 45 menit. Gila Hampir ya. 2 jam. Gila ini. Gila. Gila. Kita pokoknya doakan untuk Coach Firmansyah Amin. sukses di Sukses. karir kepelatihan Amin. berarti ya. Betul. Amin. Makasih. Semoga bisa, ya siapa tahu lah Persikota kembali mungkin jadi pelatih kepala Persikota kalau Mudah-mudahan. kembali ke Liga 2 atau Liga 1 ya. Mudah-mudahan insyaallah. Pelatih kepala Persikota, wes itu. Atau bahkan kembali lagi ke timnas senior karena secara garis tangannya dari dulu timnas senior. Timnas senior terus. Amin, Timnas amin, senior, amin. Timnas senior. Nanti saya asisten manajernya. Ah, Coach. iya. Oke, sebelum balik kita punya oleh-oleh buat Coach Firman saya itu. Woi, luar biasa. Muka-muka kalem nih, kalem tapi pasti nih pasti. Oke, kita baca dulu 18 Indonesia. Firmansyah intercept top, keras, baca permainan top, duel menyala, love Persikota dan sekarang coach. Terima kasih banyak, terima kasih Coach, silakan banyak. ditandatangan coach. Nanti kita dulu, pasang di sini. Pajang di sini. Sebagai favorit Di mana saya taruh idolanya ini? Mamat. Di sini boleh coach. Oke. Tapi sabar, saya baru sadar kenapa ini pemain futsal. Belum diganti yang kemarin bekas Sauto. Iya. Iya, harusnya coach RD Aliudin. Iya, banyak banget itu. Ferry Rotin Sulu. Lupa ya. Malas. Oke. Nah, Oke, ini terima dia, kasih. mantap. Nah, ini dia. Ini kayaknya ke lawan Thailand nih kayaknya. ini lawan Along. Ah. Singapura ya? Bukan Thailand lawan bukan kayaknya. Enggak tahu nih. Singapura. Iya kayaknya. Singapura. Timnas. Oke, coach sehat-sehat selalu Sama. ya coach ya. Makasih Bahagia banyak. terus. Terima kasih Salam buat banyak. keluarga juga. Amin, insyaallah. Akhirnya setelah sekian lama saya sudah ketemu. Foto, Sudah puas. bakal foto. Foto lah, foto, bro. Hei, kalian yang dukung Persikota mari. Saya di Papua hatam Persikota. Bisa gitu ya? Bilang ke Reksa Maulana, ini legenda sesungguhnya Persikota. Iya, kita bangkitkan lagi Persikota. Tapi sabar, Persipura dulu naik. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Ghazali pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Coach Firmansyah. Makasih. Podcast 77 Ceretan kisah seru Aplik dari berbagai sudut Teman setia sobat sporty